Ya, ada di situ gambar kameranya apa? Udah. Itu aja di on kan gitu ya. Lai Sidabutar, Hari Bos, Horas. Apa cara nanti menyampaikannya, apa ada tadi ditanya moderator, apa ada bahan presentasi atau apa atau bicara saja? Bicara saja. Oke. Jadi mengalir saja lah nanti. Jadi kita katakanlah 30-40 menit gitulah ya. Lalu nanti lanjutkan dengan diskusi. Ya, saya tahu karena apa yang saya sampaikan juga sudah sebetulnya ada di YouTube itu yang Suara Tapian itu ya, yang dengan wawancara dengan Hojot Marluga itu Lumbang Gaul. Tapi ya kita ingin ya ada penekanan lah ya, karena banyak keluhan itu, misalnya Naposo itu sekarang itu susah yang untuk berumah tangga gitu, bagaimana gitu kan, banyak orang tua mengeluhkan gitu. Jadi itu salah satu. Terus saya tertarik sampaikan misalnya identitas Batak itu ya, seperti pakaian apa itu kan misalnya bandingkan dengan Bali misalnya ya. Seperti itulah yang ingin kita dengar gitu ya. Jadi karena sudah melaksanakan, bukan yang konsep, tapi sudah melaksanakan dalam praktek gitu. Jadi itulah ya. Jadi silakan nanti moderator ini narasumber kita nanti akan menyampaikan secara apa namanya verbal saja, mengalir saja 30-40 menit, lalu nanti lanjutkan diskusi ya. Kita udah nampak. Udah, gambar saya udah nampak lah. Apa lah? Gambar saya udah nampak. Belum nampak. Apa di ruangannya agak gelap atau bagaimana lah ya? Kalau belum nampak, sebetulnya di situ kan hanya ada kamera, ada gambar kamera itu aja kan, itu sudah ya. Oh, ini kok masih gelap ya? Kalau kita bisa kelihatan kan? Kelihatan, kelihatan. Iya, belum ada ini gambarnya. Kamera. Coba dulu. Sebetulnya di kotaknya kan hanya ada 2 kan, ada kamera, ada speaker kan? Benar. Iya, udah. Nah, jadi kalau dua-duanya kan awalnya di cross gitu, jadi di mute, lalu kameranya gitu kan di. Nggak bisa buka kameranya kan? Bukan dulu deh. Kameranya. Hukumnya tuh. Siapa kita yang bisa membantu? Mungkin tulang Bernard sudah sampai di rumah belum tulang? Baru nyampe Amang Boru, sebentar lagi mungkin 2-3 menit lagi saya akan fully joining Amang Boru. Iya, ini soalnya narasumber kita nggak bisa kelihatan kameranya, entah ada masalah. Kelihatannya arah kameranya mungkin Amang, kelihatannya arah kameranya ke balik, bukan ke depan. Ada bisa arah kameranya bisa dirotasi, Amang. Tolong speakernya dihidupkan, Lai Sidabutar. Nah, itu ada tadi petunjuk dari teman kita, Tampu Bolon. Katanya arah kameranya.
Tadi sempat kelihatan kok Amang ininya kameranya, tapi kelihatannya nunjukinnya ke arah belakang. Oh iya. Mungkin bisa. Oh, gitu. Kok rotasi? Belum bisa ya. Belum bisa. Mohon izin Amang Sidaputar, kalau device-nya pakai apa ya Amangnya? Dari laptop. Dari laptop. Device-nya sih dari laptop. Laptop juga ada juga yang ada kameranya. Jadi mungkin tergeser dia, tertutup dia kameranya. Coba dilihat itu laptop itu ada kamera yang bisa tutup buka seperti saya misalnya. Nah, sudah saya hidupkan pun stop atau hidup video di bawah. Tapi ketika saya buat seperti ini, saya tutup kamera, ya. Nah, misalnya begini. Nah, ini ketika tidak saya buka dia, ini dia seperti ini, tetap seperti ini. Jadi ada dua ini. Nah, ini sekarang kondisi. Jadi ada di situ kamera di laptop itu, kameranya ini. Nah, ini dia, saya buka. Ini saya tutup seperti ini. Ketika saya tutup seperti ini, gelap dia begini. Jadi kemungkinan kamera itu laptop itu ada kameranya di sana. Di di tengah bagian atas. Coba itu, dilihat itu. Dihidupkan dulu apanya? Ini ya. Iya, benar ada di tengah bagian atas. Nah, sudah coba. nyala Ya, sih, sudah berlampu, kemungkinan. cuman nggak muncul juga. Nah, itu disinkronkan. kemungkinan Berarti ada- kalau itu tinggal itu ada saja pergeseran. antara start video ya seperti ini. Lihat sekarang saya misalnya ya, ini start video. Start video, tapi ketika saya tutup ini hilang kan? Ya, benar. Nah, jadi itu digeser nih. Nah, ini. Itu pun satu lagi ada background. Itu masalah background juga. Nah, saya misalnya begini, ini saya punya background ini kan. Iya, benar. Nah, jadi dihilangkan lagi background-nya. Jadi ada satu background, ada video di kamera, ada lagi yang itu tadi, ini yang di atas itu. Jadi 3 hal yang harus diatasi memang permasalahannya. Jadi kamera itu sekarang laptop itu sama mungkin dengan saya ya. Jadi ada kameranya ya. Oke. Sekarang satu-satu dulu itu, satu-satu dulu. Diputar dulu kameranya. Seperti ini saya hilang ini kan. Saya hanya geser kiri kanan saja kamera yang di laptop itu. Kameranya ini nggak bisa digeser. Oh, nggak bisa digeser ya? Enggak. Kamera yang seperti ini nggak bisa diputar, dia nggak bisa bergeser kiri kanan dia. Iya, nggak bisa digeser. Yang memang dia terletak di tengah screen gitu loh, di atas tengah. Iya, tetapi lihat itu, coba pegang itu, ada kecil di situ, ada yang bisa kecil di situ yang bisa digeser kiri kanannya. Ada bergeser. Digeser enggak sih? Oh, gitu. Coba. Oke. Oh, ya, oke. ya. Betul? Ya, Oke. ya. Betul. Oke, betul. Terbalik. Sekarang kita terbalik.
Tinggal terbalik, udah gampang ini. Hanya arahnya masih terbalik Oke. sekarang. Ya, tadi pakai rotasi sih, sebentar. Nah, jadi rotasi saja, kembalikan. Ya, bentar. Oh, dari mana? Terbalik. Tadi ya. Ya, ini masalah kalau tinggal rotasi saja mudah ya, toh. Ya. Bisa. Udah bisa, Pak. Oke. Oh iya, udah. Terima kasih. Mau lihat tulang. Ya, Bang Bro, kadang-kadang versi laptop itu juga ada Iya, beberapa iya. versi. Jadi Iya. persis sama dengan saya. Iya. Makanya perlu ada pakar-pakarnya tulang. Sama sekali saya tidak tahu, tapi pengalaman guru yang terbaik. Iya, mau lihat tulang. Ya Ya, kalian bagus. bisa lah. Generasi muda bisa lah. Saya kan sudah generasi all crack. Jadi Sudah penasaran sudah menunggu narasumber kita, itu dia. Oke, kita bukalah ya ini apa ke peserta. Saya kira ada beberapa masuk ini. Ya mungkin kita mulai 5 menit lagi lah, kita tunggu ya baru kita mulai. Ya mohon sabar menunggu sebentar. Mungkin untuk konfirmasi saja dengan Amang Sidaputar, Amang narasumber, tidak ada materi ya Amang ya untuk kita share atau ada Amang? nggak ada materi. Kebetulan saya sekarang lagi di Bandung. Saya nggak di Oh. kampung. Oh, Siap. Iya. Saya lagi di Bandung. Iya. Jadi saya sudah siapkan kian sebetulnya, tapi karena mendadak saya harus ke Bandung kemarin, akhirnya ya begitulah. Ya nanti menyusul bisa lah ya. Bisa. Ya. Nanti yang penting itu ya presentasinya gitu lah. Ya. Karena sebetulnya live juga sudah ada di YouTube gitu. Jadi apa namanya suara tapian ya. Tapi kita mohon nanti banyak lah yang sampaikan gitu tentang konsep apa namanya perhelatan budaya inilah. Ya. Ya. Jati diri kita sebagai orang Batak gitu ya. Iya, iyalah ya. Jati diri kita sebagai orang Batak gitu. Ya, itu yang- Tapi kami merasa akan ada banyak contoh-contoh menarik ini nanti Amang. Jadi menanti dengan penuh semangat ini. Amin. Iya. Horas. Horas lah berdosi, horas. Seonda gulap, geberilai. Jaringan radison kurang ngaha. Anak orang isi. Jaringan nara. Oh itu. Boleh mak, nepeting boy hukuti. Oh lele. Kalau Pak Junedi takas lo kerida ada kot Pak Harisan Nainggolan. Tiap tulang, horas tulang. Horas kita saluna Siregar tulang pakpahan ate guru pakpahan itu Horas, Aliandri. itu pendeta Riana. Oh pendeta Riana teh Dari Medan ini yang mengguru. sian Uhayan itu kan Wain Medan. ama kata kami. Lo. Sudah bisa kita mulai, saya pikir Amang Bro. Iya tulang. Kita mulai saja. Kita serahkanlah ke moderator untuk Nah, sudah membuka. langsung tampil Iya. moderator kita. Kelihatan kali gantengnya. Iya. Horas Amang. Iya silakan lah. Ya. Oke, makasih Amang Bostang dari Australia. Selamat malam Amang Ginang semua, teman-teman di sini, Yakalai, Yakabang juga. Mungkin saya di sini paling muda ya. Saya Novendri Sitorus, saat ini saya ada di Jakarta. Jadi saat ini
saya akan menjadi moderator di acara Marnonang ini, tapi ini acaranya kita bawa santai aja, Amang Inang ya. Iya, ya. Nah, setelah beberapa kali acara Batak Diaspora Marnonang, kali ini kita ngambil topik tentang itu ya, tentang bagaimana melestarikan identitas Batak. Oke, mungkin di silent dulu ya, Mang ya, yang mungkin lagi di jalan gitu biar kita kondusif ya. Oke, jadi topiknya hari ini itu tentang bagaimana melestarikan identitas dan budaya Batak melalui perhelatan budaya, termasuk Gondang Naposo. Karena itu kita di sini mengundang Amang Haribos Sidabutar. Amang ini saat ini ada di Tomok, Samosir. Jadi kita kira ini Di Bandung, sedang di Bandung. Oh, sedang di Bandung ya, Ya, tapi memang domisilinya di Tomok ya. Oke, domisilinya di Tomok. Oras Amang Haribos Sidabutar, manggil Amang lah ya. Oras. Oke, sehat Amang? Alhamdulillah bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Puji Tuhan bahasa Israelnya ya Amang ya. Ya. Oke, tapi itulah nanti Amang Haribos ini akan memberikan materi tentang topik yang kita bawa. Tapi sebelum sampai ke Amang Haribos, kita buka dulu dalam doa. Jadi sebagai kita di sini umat yang percaya akan Tuhan, bagaimana juga diaspora ini diberkati untuk tetap bisa sampai dia acara Marnonang ke-18. Mungkin kita mulai dengan doa pembuka. Doa pembuka ini akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Amang Pendeta di sini ada Amang Pendeta John Nedi. Oras Amang John Nedi Pak Pahan. Silakan Amang. Oke. Yap, terima kasih Lion Open Oke. Oh ya, sebelumnya selamat ya buat Amang John Nedi, ini baru ditabalkan jadi pendeta di Lampung. Di Lampung ya Amang ya? Iya, benar. Oke. Silakan Selamat Amang. Oke. Ya, mari kita berdoa. Saya akan berdoa dengan ajaran Kristen Protestan. Kami bersukacita ya Tuhan atas kesempatan di malam hari ini. Kembali kami bertemu bangsa Batak di tempat kami masing-masing di berbagai daerah bahkan negara. Kami merindu untuk berdiskusi, Marnonang tentang Habatahon untuk melestarikan kebudayaan Batak dari generasi ke generasi, khususnya ya Tuhan kondisi saat ini yang mana Batak Diaspora Marnonang ini yang dipimpin oleh Amang Guru Profesor Bostang Raja Gugu yang senantiasa konsisten memberikan topik dan materi yang baik untuk dibicarakan dan dilestarikan. Saat ini Tuhan kami akan mendengar pemaparan dari Amang Haribos Sidabutar berkaitan dengan perhelatan Gondang Batak, satu kegiatan yang sangat sukacita untuk mengadu dan juga untuk menggabungkan dan juga untuk menunjukkan kemampuan musik, terkhusus Tuhan bagaimana Batak itu dalam musik, dalam acara-acara. Karena saat ini Tuhan barangkali naposo-naposo bangsa Batak merasa sangat jenuh dan bosan. Oleh karenanya Tuhan kiranya melalui Zoom ini kami bisa melihat bahwa membahas atau berbicara tentang budaya Batak itu tidak membosankan. Karena ada hal-hal yang menarik dan menggembirakan di dalamnya. Demikian juga Tuhan Lion Open Sitorus yang akan memimpin jalannya Zoom ini, Tuhanlah yang menyertai. Kami percaya, baik WiFi ataupun jaringan internet yang kami pakai, semuanya Engkau berkati sehingga jalannya Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan melalui kegiatan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaranya Lion of Entry. Oke. Terima kasih Amang Jonedi, Amang Pendeta. Jadi teman-teman semua di sini, acara ini diinisiasi oleh Batak Diaspora Marnonang.
Jadi seperti dalam doa dari Amang Pendeta tadi, satu berkat ya kita bisa dikumpulkan di sini. Di acara informal ini ada dari Australia, ada dari Bandung, ada dari Siantar, ada dari Toba, dan ini udah ke-18 kali. Mungkin ini tadi awalnya karena COVID gitu, jadi kita semua dalam satu ruangan, tapi setelah selesai COVID, dengan semangat yang sama, gimana budaya Batak itu bisa kita pelajari, dan bisa menjadi bagian dari hidup kita, sampai acara ini berlangsung terus-menerus sampai ke-18 kali. Jadi sebagai kata pengantar dari topik kita tentang budaya, tentang identitas dan budaya Batak, ini akan disampaikan oleh Amang Profesor Bostang Raja Gugu. Amang ini saat ini diaspora ada di Australia. Silakan Amang Bostang. Ya, mauliate layan noventri horas ma dihita saluna di aka amataraja do inata suripada na persidoho di pungata marnonang di bagasan Bornginon sonang nya tahun ni moderator ternakin oma ke-18 jadi pas 22 maun mulai siap bulan November tahun 2021 jadi puji Tuhan Boy Tamar Pungu di bagasan Lasni Roha di bagasan Haorason di Parnonangota di bagasan Bornginon. Jadi memang judulnya Marnonang alai son nilai perlindungan perdosi Marnonang na maripola do adong go Marnonang kola Marnonang nonang soni dang adong tujuan na alai mulohita Marnonang na maripola magwarna. Jadi adong nata buat siap Parnonangonon adong judulnya adong tujuannya. Jadi sebetulnya tujuan utama anak sasarata tu generasi muda do sebetulnya. Alana molo ngasai hulahi mandok pikir-pikir hali molo hita akan naung tadok majo marumur ya naung marpinopar maranakon marpahopu anggo hita kan urasa ngata laksanahon atau praktek to nakka pada dato batakon alaikat tu generasi nau poso isomma adong kesenjangan antara nihita aka orang tua tu aka anak kota atau taka pahuputa aka poparata sonong nisinggung ni tulang padita jo dari papahan nakin adong satu sebelum marpungu nakin. Jadi itu tujuan non. Jadi songon nidok ngi situ tua tapak nado tajomnen nari mintahi do guguna. Jadi molo satahi do ita mangulahon ahaulo tau marnonang. Marnonang asadok sada kesimpulan tak buat siapa nonang tahun si memehonota tuaka anak kota ropo parata nalaho melanjutkan manang melestarihon adat dan budaya Batakon. Dang nalahu hita na dua-dua melestarikan aka keturunan do nalah melestarikan molo dang bui ditiup nasida aka na tamemeho tu nasida di bagasan paradaton do identitas nakin adong kekhawatiran gabi baru dohonon dang mago sebetulnya alana dong go guna pasugi gudang do bisa ka dongata na maniup pada datonon alai mulo di pangaratoan ya omma sada kekhawatiran di hita olo gabi songona istilahna dang dokter ida be polani adati di kehidupan sehari-hari lumobi dia ke praktek pada datum. Jadi itu nata yahi sebetulnya. Jadi bahasa Bornginon melihat di lai hari bos sida butar jangan maka tata ya layon sasitong sebetulnya pertomo ko layon jadi Nazulu sekolah di berita, SMP berita. Jadi
anggo secara keluarga masih ada kami. Alanan anggo tua-tua ini jolo bapak dia berita do guru sangat 5 tahun. Jadi masih ada kami jadi matsai tabu rupani makatai kami. Ya melihat di lai Haribo Sida Butar, dia ala sebetulnya bucirion manang mulai ini rencana on. Nah, adong do di YouTube presentasi ini Lion diwawancarai sian suara tapian diwawancarai song nakin lae hujut merluga lubang gaul. Jadi di sini ada beberapa konsep di Lion dalam ngadi laksanahon antara lain sangat terasa guida taringot tu godang naposo ala di Batak Diaspora Forum pe godang go pernonangon manang diskusi taringot tu naposo tanwanga gudang nama rumur dang berwatangga dope dang dapur rokat nih ngomong. Jadi Lion bui manon tabigi konsep ini Lion godang naposo idoko barra adong muse taringot tu boha patuduhon identitas Batak di Bandiko Lion misalnya tuh alat Bali misalnya siap pakaian tapi jelas duh kita adong go ulos adong go corak nih habatako nih di pakaian. Nah, jadi tabigi man no taring utuson adong mesti tahu baru Batak adong nasing. Jadi ido awal di topik parnonong tadi bahasa Bornginon. Jadi dakola mergajang B tabigi man non paparan ni lai Haribo Sida Butar ngedok Lion nakin adong go bahan presentasi ladang ala toradong perdalan lai tu Badung dan guru di kiri putu hita. Jadi bui mahaduan ta postingi di Batak Diaspora Forum dikirim Lion. Jadi mau lihat di moderator, Paula mau satu moderator lai Noventry. Itu semua lihat Mau lihat Abang Bostang. Jadi seperti tadi kata Abang Bostang itu diaspora Marnonang ini untuk supaya bagaimana adat istiadat itu bisa diturunkan ke generasi muda. Termasuk saya, Mang Bostang ya. Saya mungkin ikut di tengah jalan di acara diaspora Marnonang ini karena memang saya agak kesusahan, Mang Bostang, mencari tentang pengetahuan tentang adat istiadat yang relevan gitu. Jadi mana yang benar ini? Kalau kita pergi songonau mah amang, lawau tu bapakku asing do anak. Laut puku asing do. Jadi mana yang benar mana, tapi bukan mencari yang benar, tapi makin banyak kasana kita, makin banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari orang-orang yang udah lebih dulu, mungkin itu memperkaya pengetahuan kita. Makasih Amang Bostang untuk diaspora Marnonang ini. Jadi Amang Inang di sini kita akan masuk ke pembicara. Jadi pembicara kali ini yang akan memaparkan itu Amang Haribo Sida Butar. Jadi seperti yang disampaikan Amang Bostang tadi, Amang Haribo Sida Butar ini tubuh tanggal 19 Oktober tahun 1950 di Tomok, di Samosir. Jadi Amang ini asli dari Samosir. Jadi Amang ini juga aktif sebagai pengamat dan pelaku adat istiadat dan budaya Batak. Amang ini juga pelopor dan pelaksana di Pesta Horjabius, dan juga sebagai pelopor juga perayaan Tahun Baru Batak Artia Sipasada. Nah, Amang ini juga cukup menggaungkan, cukup memberikan hatinya juga bagaimana mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Jadi bukan sekedar berbasis keindahan alam, budaya, Danau Toba. Karena itu, jadi hari ini kita membawa topik tentang bagaimana melestarikan identitas dan budaya Batak melalui perhelatan budaya termasuk Gondang Naposo. Mungkin juga ada nanti dari Amang Haribos lagi itu tentang bagaimana perhelatan-perhelatan lainnya. Jadi kita sampaikan saja langsung waktu dan kesempatannya untuk Amang Haribos supaya
bisa memberikan ini ya, memberikan informasi yang lebih banyak buat kita tentang topik ini. Oh ya, Mang Inang, nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan ditanyakan, Amang. Kalau misalnya lupa nanti di kolom chat juga bisa ditanyakan. Oke, Amang Arimbos sudah Butar, gimana Amang? Udah siap, Amang? Siap. Oke, siap. Semangat sekali ya Mang Arimbos ini ya. Kalau tentang budaya Batak saya lihat semangatnya ini kali 3. Silakan Mang Ari. Oke, mulai. Horas menjua-jua, jua-jua. Horas. Horas. Para Bapak Ibu sekalian, saya hanya mencoba melestarikan budaya itu. Jadi yang pertama, pertanyaan saya kepada kita semua adalah, siapakah sebetulnya yang disebut orang Batak? Apakah karena dia punya marga? Apa karena dia lahir di Tanah Batak? Apakah karena bapak ibunya orang Batak? Apakah dan yang lain-lain gitu? Saya pikir kebetulan mertua saya dulu adalah orang Tionghoa. Tapi setelah menjadi orang Batak, dibuat marga Manurung, dia jadi lebih Batak dari orang Batak. Ya, ini masalah identitas. Kadang-kadang kita ini karena saya marga Sida Butar gitu ya. Saya merasa saya orang Batak gitu. Apakah cuma marga aja? Sebagai orang Indonesia, kita harus tahu Indonesia Raya, harus paham bahasa Indonesia, harus mengerti Pancasila, harus mengerti Undang-Undang Dasar 45, dan yang lain-lain sebagai orang Indonesia. Yaitu, dan sebagai orang Batak, nah kita punya aturan dong. Kita punya aturan, kita punya identitas. Kita punya bahasa, kita punya tulisan, kita punya hukum yang disebut Deliana Tolu. Dan orang Batak punya cita-cita yang luhur. Itu baru orang Batak. Kalau dia tetap bertahan dengan identitas seperti itu. Ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bagi pra pembukaan kita, banyak generasi muda sekarang, sekarang Batak loh, gitu. Sekarang Batak loh. Saya kan marga Sida Butar, saya marga Raja Guguk, saya marga ini. Gitu. Nah terus kita tanya, kau Sida Butar dari mana? Wah saya udah lahir di Bandung, wah saya udah lahir di Australia, saya udah lahir di... Jadi ini perlu sangat kita ajarkan kepada generasi muda identitas kebatakan, identitas Batakon. Harus tahu adat. Harus paham, ya harus paham. Kita opung kita, orang Batak saya pikir adalah suku bangsa yang paling hebat di dunia. Suku bangsa paling hebat di dunia. Karena orang belum mengenal apa-apa, orang Batak, opung kita dulu sudah tahu aturan, sudah tahu hukum. Salah satu yang mereka tinggalkan buat kita, Dalihan Natolu. Manat mardonga sabutua, elik marboru, soba marhula-hula. Ya ini hukum. Hukum yang harus dipatuhi semua orang. Manat mardonga sabutua. Kenapa manat? Saat kita melakukan kesalahan terhadap donga sabutua, itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Kalau kita berbuat kesalahan terhadap boru, ada obatnya, kita bawa deke. Kalau kita berbuat kesalahan terhadap hula-hula, ada obatnya. Kita bawa lomuk-lomuk, juhud. Semua ada obatnya. Tapi mendoa sabutua, jangan silap. Nggak ada obatnya. Makanya disebut opung kita manat. Jadi opung kita itu sudah mengatur tata cara kehidupan yang cukup baik. Nah ini sekarang sudah terabaikan oleh kita-kita ini, khususnya generasi muda. Semua sudah panggil abang, semua sudah panggil lae, panggil apara. Saya bingung, apara itu apa sih? Saya bingung. Bingung. Yang ada adalah haha, kalau enggak anggi kan gitu.
Nah, ini sekarang banyak perubahan-perubahan. Saya nggak tahu karena apa, tapi itu kejadian yang kita alami bersama pada saat ini. Dan itu adalah aturan. Opung kita juga punya cita-cita, punya keinginan. Gabina Niula, Sinur Dipinahang, Torop Marpinopar. Ya. Itu keinginan. Itu keinginan dari atau cita-cita dari opung kita. Nah, Gabina Niula itu mereka lakukan semaksimal mungkin. Nggak kayak sekarang terlalu banyak teori gitu ya. Inilah ginilah gonola pakai pupuk inilah pakai inilah gitu. Sinur Dipinahang itu melakukan. Torok Dipinopar. Nah, ini yang sekarang sering menjadi kendala. Makanya pada saat Gabina Niula mereka lakukan bisa baik, udah mereka jalani. Sinur Dipinahang mereka lakukan berjalan dengan baik, mereka lakukan. Tapi si Torok Dipinopar ini sering mereka temukan pada saat itu. Si Torok Dipinopar, ya. Si Torok Dipinopar. Dari situlah keluhan para orang tua dulu kebanyakan di si Torok Dipinopar. Torok Dipinopar. Anak Magudang, seorang Manguli. Boru Magudang, seorang Muli. Ini yang menjadi beban hidup bagi opung kita dulu. Nah, dengan berembuk, mereka akhirnya Asa Boy, anak Magudang Manguli, Boru Magudang Horipe, maka mereka buatlah yang disebut sekarang Godang Naposo. Dulu namanya adalah Rodang Bintang. Kenapa Rodang Bintang? Mereka berharap keturunan mereka ini, anak dan borunya ini, menjadi bintang terang dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, ini prosesnya dengan saya nggak tahu kenapa akhirnya beralih dan menjadi Godang Naposo. Tapi intinya tetap sama. Cuman Simalungun masih tetap pakai bahasa Rodang Bintang. Simalungun sampai sekarang masih pakai bahasa Rodang Bintang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang kenapa anak Magudang tidak Manguli, Boru Magudang seorang Muli? Nah, ini kata opung kita dulu, mungkin ada hangalan, bukan halangan ya, hangalan, ada hangalan. Nah, hangalan ini harus dibuang, hangalan ini harus dibuang, harus disisihkan. Nah, menyisihkan hangalan ini berbagai macam cara zaman dulu mereka lakukan. Ada yang dimandikan di mata air, ada yang dimandikan di air mengalir, ada dikasih makan ikan, ada yang macam-macam. Dan akhirnya kesepakatan mereka, kita buatlah Rodang Bintang. Nah, Rodang Bintang ini sekarang kalau Godang Naposo itu sudah hura-hura, sudah menjadi sebuah hiburan, bukan lagi upacara spiritual. Rodang Bintang adalah acara spiritual, majorokal. Nah, ini pelaksananya adalah para orang tua. Pelaksananya adalah para orang tua. Bukan seperti sekarang, panitianya anak muda juga. Mestinya Natutuani Huta yang menjadi panitianya. Dipertemukan di situ
anak muda dari satu kampung dan diundang dari kampung lain. Itu yang undang orang tua. Itu orang tua. Nah, pada saat pesta itu, saya sudah melakukannya, saya langsung jadi ketuanya, saya sudah melakukannya 3 kali ya. 3 kali Tomo saya lakukan. Dan setiap pesta Rodang Bintang itu, yang pertama saya lakukan, ada yang dapat jodoh 5. Yang kedua saya lakukan, kalau enggak saya silap 7. Yang terakhir saya lakukan itu ada 2 yang dapat jodoh. Ya. Itu caranya dulu. Banyak orang bikin beda-beda ya. Kalau sebetulnya opung kita dulu, laki-laki, kalau dia datang ke seorang perempuan pada Gundang Naposo itu, disematkan daun beringin di kuping sebelah kanan. Kalau seperempuan diam aja, itu artinya dia juga suka dengan laki-laki itu. Tapi kalau dibuang bukan dicapangan ya, dijatuhkan, dia bilang saya tabi dia itu. Nah itu berarti dia enggak ini. Ya. Nah sebetulnya itu adalah teknik pelaksana. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum Gundang Naposo itu ada peran spiritual yang harus dilakukan para orang tua. Ada peran spiritual yang harus dilakukan para orang tua. Mengelik todi, ya, mengelik todi. Mereka mohon kepada Oputa Mulia Nabulun, ya, menurut Habatakon dari Nabulun, secara Kristen itu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, itu mereka lakukan, perannya adalah spiritual dengan berbagai macam sesajen dan segala macam. Dan saya sudah lakukan itu 3 kali. 3 kali saya lakukan. Dan itu hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Nah ini saya mohon maaf ini kalau untuk kita semua ya, para Bapak Pendeta, para Pastor, saya mohon maaf ya. Saya bicara tentang Habatakon, bukan iman. Ya. Kita harus sedikit bedakan. Habatakon dan iman itu berbeda. Ya. Itu sangat-sangat berbeda. Nah ini yang sekarang sudah tidak lagi pada makna yang sebenarnya. Sekarang Gundang Naposo atau Pesta Naposo itu hanya sebuah kegiatan yang hura-hura dan dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Itu sudah semacam kegiatan rutin aja. Jadi bukan lagi Godang Siluli Rokap. Enggak lagi. Nah ini mungkin perlu ada perubahan-perubahan yang harus teman-teman atau Bapak Ibu lakukan. Kita lakukan bersama ke depan pemahaman tentang makna dan arti dan guna dari Rodang Bintang itu. Nah ini beberapa hal. Sekarang kalau kita bicara tentang Batak, banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita perbaiki. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh aja. Saya untuk para ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu di sini saya mohon maaf ya. Para ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang senang ya kalau ke gereja atau ke pesta itu pakai suji Palembang loh. Ya, dengan bangganya dia melenggak-lenggok dengan suji Palembang. Tidak mau dan atau saya nggak tahu kenapa. Apa malu pakai ulos Batak, apa malu gitu ya. Saya nggak tahu juga. Itu dari sisi Habatakon. Dari sisi kehidupan UMKM, ibu-ibu ini menghidupi orang Palembang secara ekonomi. Karena yang dibeli itu suji Palembang, bukan Batak. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang penenun ulos di Tanah Batak itu sudah langka. Beberapa yang saya jumpai mereka bilang, solaku itu. Tuh nunun.
yang laku. Ya, nggak ada lagi. Nah ini perubahan, saya nggak tahu perubahannya karena apa, saya nggak tahu juga, nggak paham juga saya kenapa bisa perubahannya seperti itu. Ya. Dan yang lain-lain sudah banyak yang berubah-ubah di pemikiran-pemikiran kita orang Batak. Yang salah siapa? Ya kita semua. Saya nggak berani menyalahkan siapapun, tapi yang pasti kita semua yang salah. Karena sekarang sebagai orang tua, kita tidak lagi punya sifat pamisangon. Nggak ada lagi. Kalau kita pisang anak orang, datang kawan, dia diurusi ho. Dulu jawaban ini, soalnya ini namanya. Itu satu. Yang kedua, orang tuanya tahu, anakmu mengajari, unang anakku ajari. Ya, akhirnya semua orang jadi apatis. Dia lihat tindakan para Naposo sudah lari dari jalur Habatakon, nggak berani lagi orang negor itu, nggak berani atau nggak mau lagi orang negor itu, dibiarkan aja gitu. Dan si Naposo ini merasa dia melakukan hal yang benar, ya udah. Karena dilakukan tidak ditegur orang, ada orang tua di situ, tapi nggak ditegur, nggak dilarang, nggak dipasingon. Nah dia merasa dia benar. Kalau saya salah, kenapa nggak ditegur gitu? Nah inilah sekarang saya pikir yang perlu kita harus hapuskan. Ya, kita harus hapuskan dari sifat-sifat yang kurang pas itu. Saat anak kita ditegur orang lain, kita harus bilang terima kasih ke dia, yang negor itu. Ya. Malah kalau nggak ditegur, kita harus marahi dia. Aisido benau tiki itu bukan anak tapi jadi setegur anak, mesti gitu. Sekarang kau tegur hanya tom anakku, lapor ke polisi gitu. Nah ini sekarang makanya identitas atau jati diri orang Batak itu sudah pudar. Sudah pudar. Seperti yang tadi Lai Bostang bilang, nggak hilang sih, nggak hilang. Tapi sudah pudar. Ya. Sudah samar-samar sekarang. Saya nggak tahu lagi yang mana orang Batak, yang mana bukan orang Batak ini. Ya, karena sifat orang Batak itu adalah raja. Raja. Ya. Raja. Nggak ada orang Batak yang jadi raja loh. Nggak ada itu. Kalau raja siapa? Siapa raja orang Batak? Nggak ada raja orang Batak. Bagi orang Batak, raja adalah sifat. Raja, penekanannya lain. Raja. Ya. Jadi bukan kekuasaan. Bukan kekuasaan. Tapi adalah sifat. Nah ini yang perlu Bapak Ibu kita pahami. Kalau saya sampaikan semua tentang Habatakon ini, kita butuh waktu sebulan mungkin. FGD ini, Zoom meeting ini butuh sebulan banyak hal. Jadi hanya saya sampaikan yang inti-intinya aja, gitu. Yang inti-intinya aja supaya kita bisa melihat ini ke depan, khususnya Bapak Ibu yang ada di rantau, ya di rantau. Karena sebetulnya adat Batak itu sangat simpel, kalau semua orang mematuhi. Ya sekarang sudah tambah lagi, kalau di kota mungkin bisa lah, ya. Delihan natulu, pau pak sial-sial. Kalau di Tomo, di kampung saya, siapa sial-sial? Nggak ada, semua bersaudara di kampung. Nggak ada. Ini kan pandai-pandainya orang Batak sekarang. Pau pak sial-sial, saya nggak tahu siapa sial-sial. Donga Sauta, emang siapa Donga Sauta? Donga Sauta siapa rupanya? Di Tomo Donga Sauta saya hanggiku, boruku, kaula-ulaku. Itu Donga Sauta. Nggak ada sial-sial. Tapi di kota mungkin ya. Mungkin di kota adalah sial-sial. Tetangga, ada orang Jawa, ada orang suku lain itu bisa lah. Tapi kalau di kampung nggak ada. Yang ada hanya Delihan Natulu. Tidak ada sial-sial di kampung. Nah ini sekarang banyak berubah. Karena Bapak Ibu yang datang dari kota, saya tegur ya, saudara saya tegur, bilang, gue Jakarta sono udah ada.
Gue bilang di Jakarta responnya ada. Boleh Jakarta, ada Betasa. Gitu loh, ya. Ada Betasa udah masuk Jakarta. Di kampung sini ada Batak yang jalan. Jangan kau bilang boleh Jakarta habis Honordo. Bisa begitu gitu, ya. Jadi adat ini, identitas Batak ini sudah ada aturan dibuat tepuk kita. Marilah kita patuhi itu. Simple aja kok. Mari kita patuhi itu. Patuhi aja itu. Sangat-sangat simple. Kita patuhi aja. Nggak usah kita rubah-rubah itu. Nggak usah kita rubah-rubah. Ya. Kita rubah aktivitasnya kecil-kecilan, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan merubah maknanya. Jangan merubah maknanya. Jangan merubah basically-nya, jangan dirubah. Ya, itu yang perlu saya sampaikan kita semua. Kurang lebih saya maaf. Karena saya juga banyak sebagai pengamat, pelaku adat budaya Batak. Ya. Sekarang ada juga yang terakhir saya mau tanya kepada kita semua. Saweran. Sawer. Saya nggak ngerti sawer itu seperti apa. Sawer. Sekarang hula-hula yang mengasih duit ke buruh. Kalau ada buruh muli atau anak manguli. Ya. Setahu saya, uang itu adalah tupak. Tupak. Tupak itu berasal dari buruh ke hula-hula. Sekarang uang sawer namanya, katanya ya, sawer. Kalau saya nggak pernah melakukan itu. Dan keluarga saya larang melakukan itu. Sawer namanya sekarang. Dari hula-hula ke buruh. Dulu, ada juga pemberian hula-hula ke buruh. Tapi namanya Juma Pausean. Bukan saweran, bukan duit 100.000, bukan duit 20.000, bukan duit 50.000. Juma Pausean. Itu yang bisa diberikan. Bukan saweran seperti itu. Yang namanya uang itu adalah tupak. Mau dirubah namanya jadi apa? Sebut saweran. Ya. Ini yang perlu kita perbaiki semua. Ya, saya sih nggak bisa paksa semua orang. Tapi kita harus kembali menjadi jati diri Batak yang sebenarnya. Melakukan adat dan aturan yang telah ditentukan oleh opung kita dari awal. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf ya. Horas jua-jua. Horas. Mau lihat ya Mang Hari Bos sudah putar. Jadi ini singkat sama saya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Marnonang, ini singkat banget. Amang ini harinya materinya, tapi cukup memprovokasi ya. Jadi saya pikirin akan panjang diskusi kita, Amang ya. Jadi saya bisa melihat ini, saya lihatnya dari sini, ini masih kulitnya nih yang Amang buka ini, kulitnya gitu. Tapi memancing kita untuk bertanya lebih dalam, buka isi dari pikiran dari Amang Hari ini. Jadi sekedar ini ya, Amang, sekedar info Amang Hari Bos Sida Butarin juga saya baru tahu ternyata Bapak Menteri kita, Menteri Erick Thohir. Sah jadi orang Batak, jadi anak angkat dari Amang Hari Bos Sida Butar. Kembali ke topik kita, Amang. Jadi seperti tadi saya bilang, ini kalau saya mendengarkan dari pemaparan Amang Hari ini, untuk semua kita gitu, untuk semua kita bagaimana adat ini diejawantahkan dalam kehidupan kita, termasuk untuk anak muda. Jadi saya juga Amang, jadi saya juga bertanya-tanya nih tentang saya Margasitorus gitu, tapi bagaimana saya memaknai Margasitorus ini dalam kehidupan saya gitu. Kembali lagi tadi Amang Hari juga sampaikan bagaimana tupak itu ternyata pemberian dari pihak Boru ke hula-hula. Sementara yang saya tangkap dari orang-orang bahwa tupak itu pemberian dari dongan suhut kita, gitu Amang. Jadi saya agak bingung juga ini. Alah, teman-teman di sini Amang Inang
abang kakak di sini, kawan-kawan, silahkan kita buka diskusi kita. Jadi silakan bertanya. Untuk bertanya, silakan ada situ tombol raise hand. Nanti saya akan persilahkan untuk bertanya secara langsung. Atau mungkin melalui topik chat juga kalau misalnya di sini ada yang malu-malu ya. Jadi bisa ditanyakan di chat. Kita akan buka untuk 3 penanya pertama. Maaf lah Novendri, sebentar ya, saya salah dulu. Maaf. Saya minta tolong sebelum kita masuk diskusi, Lai Haribos Sidabuter menjelaskan sedikit tentang Gondang Naposo ini yang Lai mempertemukan muda-mudi Batak ini. Ya, mekanismenya artinya apa yang sudah Lai laksanakan, artinya bagaimana di Gondang Naposo itu Lai mempertemukan ya muda-mudi lah begitu. Mungkin sedikit aja Lai jelaskan ya. Baik. Ya, silakan Abang. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada action yang dilakukan para orang tua sebelum hari H dari Gondang Naposo itu. Ya, ada perannya. Jadi ada 2 lah di sana, ada 2 sebelumnya. Setelah itu kita undanglah Naposo Bulung dari daerah lain. Ya, kita undang mereka untuk datang di pesta itu, di pesta Rondang Bintang itu. Nah, para generasi muda yang belum dapat jodoh ini kita atur sedemikian rupa. Atau kalau saya dulu lakukan, sebulan sebelum Gondang Naposo itu, ini saya latih dulu menari. Bagaimana supaya penampilannya menarik gitu. Menari, pakaiannya juga kita desain. Ya pakaian orang Batak gitu. Ya, kita desain, kita ajari menortor, minimal sebulan kita ajari. Ya, supaya nanti pada saat tampil, dia bisa tampil sebagai orang Batak yang menarik, orang Batak yang menarik. Ya. Nah, pada hari H itu kita beri kesempatan Naposo Bulung dari lain manati, ya, manati. Nah, tapi sebelum manati, mereka sudah saya pasang kaki saya berbisik-bisik kepada baik anak gadis, baik anak laki-laki yang datang dari lain. Baik itu guru ini guru ini, itu marga ini, itu marga ini, marga ini. Itu baru tulang itu anak nambrum itu gitu ya. Nah, begitu mereka manati, kalau dia simpati dengan perempuan itu, dia akan sampaikan daun beringin. Nah, kalau dia simpati dengan laki-laki, ya, tapi ini agak jarang ya, agak jarang. Tapi pernah kejadiannya 3 kali. Selama saya lakukan 3 kali ada kejadian. Perempuan itu yang mendatangi laki-laki itu. Ya, disomba dia gini. Ya. Somba, datang laki-laki itu diulupinya. Nah ini adalah teknik. Makanya saya bilang tadi, kalau itu memang maknanya adalah untuk mencari jodoh, orang tua harus banyak berperan. Harus banyak berperan. Menggurui mereka seperti apa gitu. Jadi enggak asal dilakukan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas bersenang-senang gitu, bukan. Itu adalah acara ritual. Gondang Naposo itu, Rondang Bintang itu adalah acara ritual. Bukan hura-hura. Nah, sekarang bukan Gondang Naposo lagi. Musik band yang dimainkan. Musik band. Nah, ini menyalahi dari ketentuan. Kalau saya melakukannya 3 kali saya lakukan di Tomo, itu saya lakukan dengan Pargosi dan Gondang. Dan saya larang ada penyanyi di situ. Gak boleh ada nyanyi. Gak boleh ada band di situ. Harus Gondang terus. Nah ini yang perlu kita paham bersama. Paham bersama. Ya. Karena itu acara ritual, bukan acara hiburan. Gondang Naposo bukan acara hiburan, itu acara ritual. Begitu, Lai Bostang. Dan banyak yang marokap ya Lai ya.
Banyak yang saya lakukan, banyak ya. Dan sekarang mereka yang laki-laki panggil saya Amang, yang perempuan juga panggil saya Amang gitu. Jadi mereka anggap saya jadi bapaknya. Karena dengan cara saya mereka bisa jadi berkeluarga, kawin, dan biasanya kalau terdiri bawa saya kasih dipanggil gitu. Saya sih dipanggil terdiri bawa Kumawang gitu. Nah, itu. Karena mereka merasa peran saya banyak di hubungan kekeluargaan mereka. Itu. Begitulah ya. Iya, mau lihat ya. Ya silakan line of entry ya. Oke, ya Mang Ari. Jadi ternyata Gondang Naposo itu prosesnya bukan pas hari H ya, tapi ada juga acara prahnya. Jadi acara prah itu bagaimana si anak gadis diajari untuk manortor. Jadi ketika acara hari H itu dengan manortor yang bagus, yang menarik, dari situ mungkin orang tua akan bisa melihat ya, anak muda juga melihat bagaimana tutur, bagaimana gestur gitu dari si anak gadis yang menarik, begitu ya Mang Ari ya? Ya. Tapi tentunya ketika sebelum mulai itu ada acara Martonggo Raja, acara Martonggo itu berdoa seperti tadi Amang Ari sampaikan ya. Saya pikir ini acara yang menarik Amang Ari. Saya baru tahu ada acara Gondang Naposo ya. Selama ini saya tahu pesta Rondang Bintang gitu. Rondang Bintang biasanya di open stage Parapat itu. Biasanya, kalau nggak salah pas pesta Danau Toba atau apa gitu. Dan saya baru tahu ternyata ini acara ritual yang sangat menarik kalau memang dipersiapkan dengan baik gitu, sesuai dengan kaidah-kaidah adat dan istiadat budaya Batak. Oke, langsung aja ya, Amang Inang kita buka pertanyaan ya. Yang pertama ini yang resen ini ada dari Amang Sihar Sihite. Amang ini dari Dumai, Riau. Silakan Amang Sihar. Nanti Amang Dani ya, setelah Amang Sihar. Silakan Amang Sihar. Baik, Maulate Amang, Salam, Horas. Salam, Horas. Jadi tadi sudah saya chat sebetulnya pertanyaan saya, tapi alangkah sebaiknya saya langsung aja. Jadi Horas Amang Sidabutar, luar biasa pemaparan Amang, luar biasa, padat, singkat, dan saya mungkin generasi di bawah orang Amang mudah mengerti apa yang Amang sampaikan. Jadi mungkin saya pernah juga bicara dengan Amang di tempat Amang mengenai Gondang Naposo ini, tapi ini hal yang baru bagi saya, dan saya baru teringat bahwa dalam pelaksanaan Gondang Naposo ini selama ini menurut pengalaman Amang kan, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah, itu kaitan dengan gondang dan tortor. Nah, bagaimana dengan pelestarian tutur kata, Mang? Umpamanya berbalas pantun yang mohon maaf, saya sudah jarang saya dengar berbalas pantun bahasa Batak, khususnya di muda-mudi di Batak ini. Mungkin saya di Dumai ini pun orang tua pun udah hampir tidak ada lagi saya lihat mendengar balas pantun yang mengajarkan umpamanya bagaimana komunikasi dengan Naposo. Dalam kaitan dengan Gondang Naposo ini, apakah Amang tekankan hal itu, Amang, dalam berbalas pantun itu? Terima kasih, Amang. Mulai teh, Horas. Oke. Mau lihat ya, Amang Sihar. Oke, Amang Hari, bahas satu-satu atau langsung tiga? Nanti di boleh. Sekali tiga ya? Ya, oke. Oke, yang pertama tadi Amang Sihar ya. Kemudian yang kedua Amang Dani Melani Putar-Putar. Nanti setelah Amang Dani mungkin Amang Benu Jermen Petua Siahan ya. Udah tunjuk-tunjuk tangan gini Amang itu. Cuman mungkin lupa di mana tombol reset. Oke, ya. Silakan Amang Dani. Ya, mau lihat ya, Horas Marita Salhudna. Sesungguhnya mau au dan apa nama manukub dia onian anggo tutulang hari sidang hutar ala. Setang hutar kami. Kalau 5 km di batasna. Jada ahanang pinasahanna ido tikosna. Ido nahulau kami di Tomok Barita di Samosir nikuma. Jadi mulai suku-suku nakin ay ido kona bang Noventri ay Gondang Naposo ido Gondang Rodang Bintang ido.
ido godang rodang bintang. Na jolo godang rodang bintang. Dan rodang si pangano ni. Ngalai sinar bintang ido to. Lalu mungkin aku menabai adong do persyaratan song nang pinatorang ni tulang hari bos nakin. Adong do persyaratan mengula si ulang karena dia berbau ritual dan dikerjakan oleh orang tua menjadi panitia karena dengan ada tujuan yang satu ialah di bereng nasida di bereng akan tua-tuai ngagodang aka na poso ni kuma naso marhaso terdepe apa ngalum agak metua ala dang kesempatan laut luar dan kesempatan alini keulauan dan sebagainya jadi Romana tua-tua dipikir homma ya tabaimon tapatuba ma rodang bintang di kota tahun untuk saling berkenalan dengan orang lain terutama akan di hutan lalu molo rodang bitangon manang godang naposon dokon maing sebetulnya godang naposon ya dalam bahasa sonari tuh rodang bitanon adong persyaratan ngerok ketulangan nekin bahwa yang harus digunakan adalah godang sebangunan saparangguan nggak boleh musi yang lain lalu karena itu juga ada ritualnya lalu suku-suku yang sihida nekin adong go upasa berbalas pantun adong ima melalui pamita godang alana godang ipe tonggo tangiang lalu molo pamita godangon orang yang dikedepankan lah berbahasa Batak Toba asli mau jala adong godang adong permintaan ni godang adong ko bentuk ni godang setortoran. Tak sudah godang di godang rodang bitang di tortori. Tak sudah. Memang anggo di awal nai di tiki mula-mula tetap doa dong mula-mula. Godang nabi itu biasa arong le. Alai molo di godang on. Nah terakhir nah huber kami ima ikon godang markusip inna. Asaida ni bawa doh berua markusip. Atarilo rahula lamang na boy menembai jala memang molo na tua-tua molo nang patupa rodang bitangon memang ikon mertunggura aja do nasida. Jala nahya ni ulahon di tahun 80-an kebetulan dia songon pelaku juga artinya dang gotong royong do sifat ni membiayai na tua-tua do mar gotong royong mengaleon satak kerbe boras inna sahirang be gadong ido dipakai nasida dipakai na tua-tua laho mengurupi model ni godangi jalai di lapotama pergoci sinukuma sedia mahira boy banon muamang tolam ala perlu dia anak kota don olan pasitua nami mak istilahnya pasitua ba aroma gaji harian nak tersongolima songonido memang nama asa jala ido benar salah satu di Jumtaon merdokon bahwa bagaimana kita melestarikan identitas ni halata akon nah ho pelajari kami nah ihutuk kami di utat tahun di Samosir tersongoni ma abang anda Noventri do di tulaku siar sihite salam untuk tulang hari sudah putar mau lihat Bapak udah Dani Melani putar-putar benau si terus mencoba Bapak udah mawate Olo. Oke. Alai bimar bahasa Batak kok. Iya, bahasa Batak boy. Gaya alai berbatu-batu dong orang bahasa Batak udah berbatu-batu pada sih. Dak pala wai. Dak pala salah.
Amek Molo tulang gosong nih. Ikoniro sifat hati. Nah, identitas deh. Oke, oke, Maliate udah. Jadi apalah naung tabas tentang pertanyaan udah siar. Jadi ditanggapi udah tadi, aku pikir kita langsung aja lah Amang Hari ya membahas tentang udah siar ya, menanggapi supaya linear. Nanti kalau udah habis topik ini nanti selanjutnya Amang Benukjar ya bertanya ya Amang ya. Sabar ya Amang Benukjar ya. Kita bahas dulu topiknya langsung ini ya. Silakan Amang Hari tentang itu tadi pertanyaan Amang Siar, bagaimana pelestarian tutur kata jadi marbalas pantun. Tapi Amang Dani tadi udah membahas teknisnya gitu. Mungkin Amang Hari bisa melengkapi. Silakan Amang. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, silakan. Oke, silakan Amang. Oke, makasih. Jadi berbalas pantun bagi orang Batak ada dari dulu, namanya marhutissa. Marhutissa, ya. Itu berbalas pantun orang Batak. Hutissa namanya. Gatung mok-mok. Seperti itu, ya. Jadi itu dari dulu ada. Tapi belakangan kita sudah terpengaruh oleh etnis atau suku-suku lain. Ya. Bagi kita, hutissa diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teka-teki. Hutissa bukan teka-teki. Hutissa bukan teka-teki. Hutissa adalah berbalas pantun bagi orang Batak. Nah, saat Anda bisa jawab hutissa itu, Anda dianggap menjadi pemenang atau Anda dianggap orang pintar. Saat Anda nggak bisa menjawab itu, mungkin diketahui orang. Itu. Jadi sampai sekarang ada hutissa. Cuma nanti Boston bisa menginisiasi perlombaan marhutissa tingkat dunia, ya, bagi orang Batak, bagi generasi muda, ya. Marhutissa bagi generasi muda orang Batak. Jadi marhutissa itu bukan berteka-teki, bukan. Marhutissa itu adalah berbalas pantun, ya, menguji kemampuan menjawab. Itu yang dimaksud dengan itu. Itu yang saya pikir yang bisa saya jelaskan ya kepada Laisihar ya. Itu pengertian dari marhutissa itu, dari berbalas pantun itu. Oke, saya sangat setuju. Mari kita lestarikan itu. Itu saya pikir mungkin tugasnya diaspora, tugasnya Laibos Tan Raja Guguk untuk melestarikan itu. Ya begitu kira-kira pendapat saya. Terima kasih. Oke, mau lihat ya Amang Hari. Gimana nih Amang Siar? Ada mau ditanggapi Amang atau kurang tuh bertanya? Oke, puas katanya. Mantap gitu ya. Oke, oke, mungkin itu ya Amang Hari ya. Saya menambahkan pertanyaan Amang Siar tentang balas pantun ya. Saya juga melihat banyak tentang adat budaya kita itu untuk menyampaikan sesuatu itu selalu dimulai dengan marupasa itu. Dan sekarang ini bahkan marupasa itu saya pikir itu banyak ya budaya Batak itu upasa itu sangat banyak. Tapi sekarang di acara pesta itu udah jadi semacam satu yang baku harus itu yang diucapkan. Jadi kayak ada ya umpasa-umpasa yang sering diucapkan itu Bang. Nah, yang mau saya tanyakan ini Amang Hari dalam kaitan tadi sebagai tentang kita melestarikan budaya adat istiadat Batak. Kenapa kita harus marumpasa, Amang? Silakan, Amang. Oke, baik. Jadi ada dua ya. Ada upasa, ada upama. Upasa itu adalah sebuah teori kehidupan atau berkat. Ya, upasa itu biasanya itu pasu-pasu. Pasu-pasu, siap hula-hula ke geleng, baru soba-soba dari geleng ke hula-hula. Itu upasa. Itu adalah semacam doa.
semacam berkata itu upasa. Tapi upasa sekarang ya sudah saya nggak ngerti juga lah sekarang. Upasa sekarang ya suka-suka orang, suka-suka Raja Parhata sekarang bilangnya apa. Ya, jadi yang penting ujungnya sama-sama gitu. Ya, itu sekarang pengertiannya. Jadi sebetulnya upasa itu adalah alam, percontohan alam yang menjadi contoh kehidupan. Salah satu contoh, titin natinopa, golang-golang pangerahitna. Titin natinopa, golang-golang pangerahitna. Itu ada alam yang dibuat jadi berkat. Ya, prakatanya itu diambil dari bahasa alam. Ya, seperti itu. Ya. Tino busulu satu botea. Seperti itu. Jadi prakatanya itu kalimat di depannya itu adalah tentang kejadian alam yang endingnya dibawakan ke kehidupan kemanusiaan. Itu pasang kita dulu. Upasa kita dulu nggak banyak kok, nggak banyak. Upasa sekarang buset kan. Saya sendiri bingung dengarnya gitu. Kadang-kadang saya ketawa aja dengarnya. Nah itu yang bisa saya jelaskan Laestorus ya. Itu tentang upasa dan upama. Percontohan itu, pemberkatan. Mau lihat ya Bang. Jadi saya bisa menangkap itu bahwa pada hakikatnya orang Batak ini hidup selaras dengan alam ya, fenomena alam ya. Ya, jadi kita satu dengan alam, hidup dengan alam. Alam itu mencontohkan hal-hal yang baik gitu untuk bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Gitu ya, Mang ya? Ya, ya. Oke, terima kasih ya, Bang. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi saya udah janji nih untuk Amang Benukjer Mempetua Siahan. Silahkan Amang, perkenalkan diri juga ya, Amang ya, supaya kita semua di sini kenal. Silakan, Amang. Horas, Horas. Usia Bremen, Jerman. Tinggal di Bremen, Jerman. Arok suku-suku terengo tu tumpak no pauseang keringan. Pauseang adang na rohot hauma ita he tu boru dilean asarong ya sinangano di pahupu. Ya. Jadi baru tano do orang Iya, tano. Tano do pauseang. Jadi lain tak suku bedi hitan. Si pausia keliaun. Itu orang yang mendebat tu pahi tau? Dah. Artinya man sonon ya. Yang saya protes itu bentuknya itu. Bentuknya jangan diumum. Jangan diumum gitu. Kan disawer aja ke tangannya gitu diumum. Kalau apa? Kan bodoh makataya lagi, imada buru, imada makela, sonon, anggo jumata, angadong be tanota, angadong be pasya ngam, nyoma kusini jebu, nyoma kusini mobil, nyoma modalmu, kan bisa seperti itu juga pauseang, gitu loh. Jangan bentuk saweran, yang saya protes itu adalah bentuk saweran. Begitu Amang Syahal. Jadi bodoh sebagai songon barang ate. So jabu pemana tempat tinggalnya. Iya. Helan oboru Iya, bisa. Alasan dan Amang Syahani dan suku betanoi bagi-bagi yon. Jadi makanya Najulu apalagi di Hitatuba, di Balige, di Porsea, di Lagubuti kator merjebu marhuta do helai sih. Nah, itu pauseang. Bukan dibeli itu pauseang. Nah, sekarang ya karena tanah sudah nggak mulai tipis ya udah bentuk lain bisa. Tapi itu bukan di pesta itu, bukan disawer-sawerkan gitu. Itu maksudnya. Jadi bohara bulu disoduk hela.
Sodukela itu kan kesepakatan. Kesepakatan dari Sodukela. Kebetulan biasanya Sodukela karena mertuanya atau orang tua dari si perempuan punya sawah yang agak lebih luas, kurang guna juga. Dang na suwarong anak, tetapi dang na suwarong anak di, tetapi so, dang na suwarong anak di dua-dua na? Belum tentu, belum tentu itu. Ada juga seperti itu, tapi bukan itu dasarnya. Bukan itu dasarnya. Jadi kalau sudah dukela, biasa anak langsung ipahuta dong. Isama mereka mujabumu, nyama pangulamu. Ini kalau sudah dukela, lajolo dah. Kita bicara dulu, bukan bicara sekarang. Gabi asing marga di hutai dong, Ro marga na baru. Ya. Gabi asing marga. Itu asa di Samosir, baik di Toba, sama di Yama, di Porsea, ada kok lebih besar putar, ada lebih besar lagi di sini. Itu sudah dukela dulu. Sudah dukela itu. Gaya marhutai sih. Seperti itu. Oke. Berarti nanti Amang Erick Thohir marhuta di mana lah nanti nih? Dia udah dapat bagian. Di Sodukela itu nanti. Bukan Sodukela itu. Asa binoto do Amang Bostang investasi di bagian mana itu di Togo? Kalau Erick Thohir pada acara penabalannya pun saya sudah serahkan warisan dari saya. Ya, di sebelah mana itu Amang? Biar Amang Benujer ini membeli yang sampingnya. Utoto do pesta nih. Oke, Amang. Ini kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita buka 2 pertanyaan aja. Jadi 2 aja ya biar lanjut ya. Ini dari Amang Tumbur MC Lalahi. Oras Amang Tumbur. Oras. Oke, silakan Amang. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Amang Bostang yang lagi di Perth. Iya, lama. Selamat malam lah. Selalu ikut ininya walaupun tidak maksimal. Terima kasih buat like-ku sudah butar, apalah like-ku pertomo dong. Jadi kenalkan dulu saya itu tinggal di Jakarta. Enggak saya buka kamera ya, tapi itulah asli saya. Itu foto di depan Rianiate itu, belakangnya itu wisata Sibiabea itu. Jadi Arsipolha daolai. Jadi Pak Do Hutata. Jadi hampir serupa budaya Tomok dengan Sipolha. Alana sejak ratusan tahun yang lalu kita sudah, kalau saya lihat, transportasi kita adalah Danau Toba. Ya, Marsulu duna jolu sian Sipolha tu Tomok, si Tomok pe suluna pe arong do sulu marlayar na berun. Sonari do pakai kapal motor. Jadi songon Gudang Naposo, mau lihat ya mak, hilala dulu baru nanti waktu masih kecil ya, tapi saya nggak mengalami, hanya dialami oleh kakak-kakak saya. Saya masih SD kelas ini, dan setelah generasi saya usianya sudah 9. Setelah generasi saya jadi Naposo nggak pernah lagi ada. Tapi memang benar Gudang Naposo ini dulu biasanya diadakan sekali 3 tahun atau sekali 2 tahun. Melihat generasi Naposo yang sudah saatnya akan mau berkeluarga. Ya, ini memang media Gudang Naposo ini digunakan menjadi ajang untuk melihat ya, calon. Tapi ada yang menarik sebenarnya, Lai sudah putar. Kalau tidak salah, sebelum Gudang Naposo itu, biasanya tuan rumah yang akan melaksanakan Gudang Naposo itu mereka pergi dulu seremoni naik gunung. Ya, kalau tidak salah dulu para Samosir itu selalu pergi ke kampung kami, namanya ada situ Bukit Cijabat Bahir. Di mana mereka datang jam 8 malam, terus jalan kaki sampai ke atas itu hampir berapa kilo itu, medan yang sangat berat.
nanti mereka sampai di atas tengah malam menunggu matahari terbit. Mereka lihat matahari terbit dari arah timur. Setelah sudah terlihat arah timur, mereka turun ke bawah ke Danau Toba dan kembali lagi ke Samosir. Begitu juga Parsipolha juga melakukan ritual yang sama. Nah, biasanya atau memang karena kebetulan, nah, setelah selesai Gudang Naposo ini, terus nanti berlanjut banyak yang nikah. Memang banyak nikah. Saya tidak tahu apakah memang sudah ketemunya saat Gudang Naposo atau memang sudah ada sebelumnya. Ada yang nikah, nanti ada par Sialagan kawin ke Sipolha, Parsipolha kawin ke Sakal, dan sebaliknya ada yang ke Parapat. Jadi memang betul sebelum diadukan Gudang Naposo itu sehari sebelumnya tuan rumah akan Naposo itu dulu memang dilatih dulu manortor, bagaimana manortor yang baik, terus bagaimana etika-etika yang harus dijaga sebagai tuan rumah. Dan biasanya begitu dapat hari H ini, Gudang Naposo ini bisa sekitar 1 hari 2 hari, nanti diundang biasanya. Kalau kami dulu di Sipolha itu, kami undang itu mulai dari Parapat, terus menyusuri pantai Horisan sampai dengan ke arah Tigaras. Dan yang kedua, kita undang dari Tomok, Ambarita, dan juga Tulping. Ini yang membuat kalau saya lihat kenapa juga ada pernikahan antara dari Samosir sampai ke arah kita Sipolha. Sipolha ini adalah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Sidamani. Nah, itu mungkin sebagai tambahan untuk Gudang Naposo yang saya alami dan saya rasakan. Mungkin kenapa tidak ada lagi sekarang? Memang pasti terjadi ada perubahan zaman, ada teknologi, bahwa media untuk mengaririt Naposo bukan lagi harus Gudang Naposo, sehingga bergerak fenomena-fenomena sosial itu menjadi hal yang baru. Dan kita lihat juga bahkan lewat media sosial, orang cari jodoh sekarang sudah pakai aplikasi dan mungkin ada lebih canggih daripada yang lain. Jadi memang begitu pergerakannya. Itu masalah Gudang Naposo. Yang kedua memang saya sependapat ya, saya juga chat di bawah untuk saweran memang. Jadi memang di tradisi Batak itu saya dari dulu tidak ada kenal saweran sebenarnya. Itu sih yang ada itu tupak ya. Tupak itu sebenarnya sangat ritual sebenarnya, punya makna yang dalam. Gugu, memberikan gugu. Tupak itu tidak bisa juga berbagai bentuk. Molodang buhu liak kepeng gugu kumayamang, kan gitu juga kan? Itu juga tupak. Jadi itu sebenarnya dia ada di Batak. Tapi bergeser memang dalam hal, apalagi saya lihat di Jakarta ini. Saweran itu tidak tidak terlihat sakral lagi. Tidak tupak itu karena banyak saweran itu menjadi tidak sakral lagi, seolah-olah hanya buat rame-rame, joget-jogetnya juga sudah tidak karuan lagi. Yang diberikan siapa, yang memberikan siapa menjadi tidak teratur. Mungkin dengan adanya diskusi yang sering diprakarsai oleh Amang Bostan ini juga bisa menjadi suatu dirangkum menjadi bunga rampai bagaimana kehidupan kita orang Batak, ada pedoman-pedoman yang bisa kita pakai sehingga suatu saat itu kembali kepada nilai ataupun makna dari tupak tadi, kalaupun mau disawer tapi bentuknya mungkin bukan sawer menjadi tupak. Itu sedikit tambahan dari saya, Amang Bostang dan juga Lai Sidabutar. Horas, itu tadi yang saya sampaikan. Sebelum Gudang Naposo itu ada kegiatan. Cuman ya Lai sudah sampaikan mendetail ya. Itu adalah teknis pelaksanaan. Tadi saya sampaikan ada acara apapun itu pasti ada. Kalau dulu ya, dan saya masih melakukan itu. Tapi sekarang yang seperti yang kita lihat ya udah itu aja. Terima kasih. Silakan. Kuna mangaririt enak. Lawa makita mangaririt hutan enak. Mingkot dopi.
tahun 72 tubuh, tahun 72 tubuh, ikut tuh. Iya ya. Oh, lama sudah muda mengakhiri itu nak. Sampai lahir tahun 50-an masih ada itu. Tapi kalau udah lahiran 60-an agak jarang ini gudang Naposo. Ya. Oke. Akan tahu sudah. Na turut temurut saya hampir melimut terus kemaru kamu mali pita. Terus. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita harus pisahkan budaya dan agama. Itu adalah dua hal beriringan tetapi berbeda. Ya, beriringan tapi berbeda. Budaya dan agama itu beriringan. Bukan saling bertentangan. Harusnya kita buat dia beriringan. Ya, seperti yang saya sampaikan beberapa kali, seperti yang masih kokoh di Indonesia, budaya dan agama itu orang Bali dan orang Kalimantan, orang Dayak. Mereka masih mempertahankan itu. Budaya jalan terus, agama jalan terus. Beriringan dia, menjadi membawa sebuah berkah kebaikan dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa kita sekarang menganggap ini seolah-olah bertentangan gitu ya? Seolah-olah bertentangan, budaya itu sangat bertentangan dengan agama. Saya kurang paham tentang itu karena saya bukan ahli agama gitu. Begitulah. Terima kasih. Mau lihat ya Bang Ari. Oke. Jadi terkait dengan budaya dan agama ini, terkait juga tentang topik yang kita bahas. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Amang Perlindungan Pardosi. Oras Amang Perlindungan Pardosi. Oras Amang. Nah, Amang Perlindungan sampaikan di. Udah. Oke. Silakan Amang Pardosi. Saya baca tadi di chat ada pertanyaan yang menarik nih tentang Gondang Naposo. Silakan Amang. Jadi perlu mau lihat masalah roha bui pejupang do amang Haris sida butar nakpe ngahabi nereng di buya grup orinon nakpe melalui medsos bui kita pejupang. Kedua hon warhu perlindungan Pardosi au tubuh di Kecamatan Garuga alias sonari tinggal di Bekasi. Di Bekasi ikut-ikutan untuk akta paradaton. Orde pehoboto bahwa Gudang Naposoi ritual. Kuripudo hoga-hogai happy asabui Naposo masih senteran. Nah, dari nyatu sonari. Karena selingon merpajupang Naposo bahwa joket hoga sawer bamor na berjudo mah. Alai mau lihat mah gabinya tusa. Jadi mau dihutata di Bona Pasugik, bui mah baenon pertemuan ni Naposo antar uta tu uta. Alai mau song kami di kota o dangarong behuta. Pumuan ni halak kita pada umumnya di gereja nama, terutama gereja Nagari Basis Habatahon. Naposo di Sodo, Naposo di San. Suku-suku tu sona diceti Wado menerapkan makna nih atau esensi nih gudang rodang bitang manggudang Naposon molo antar gereja. Alana sama-sama ritual don. Gudang Naposon ritual, nah kutip tuha batahon gereja ritual Haporsaon. Ati buhaan no gabe terjadi kontradiksi mengenai friksi. Suku-suku itu terbaru memang menyelaraskan on. Asabui otong diterapkan di gereja. Alana di kota on yang nggak megodaku akan Naposo asora dapat rokap 25 tahun, 32. Pokoknya nggak gawe kata begatal tanggurungnya tua-tuan waeng pabereng-bereng anak konna di juluna. Tarima suku-suku tu, wadah menyelaraskan on. Mau lihat ya? Baik, makanya. Jadi yang perlu kita pahami adalah
Mulu di Huta, Godang Naposo, Menang Bintang masih bisa. Di Pangaratoan, saya juga paham tentang itu ya, di Pangaratoan. Saya pikir gereja bisa berperan banyak. Dibuat pertemuan Naposo dengan acara gereja. Enggak harus Gondang Naposo mungkin. Ya. Tapi maknanya dan intinya hampir sama dengan Gondang Naposo atau Rodang Bintang yang terjadi di kita di Huta. Ya, ini peran gereja sangat dibutuhkan mungkin. Ya, mempertemukan satu gereja dengan gereja yang lain. Ya, dengan gereja-gereja yang sekitarnya. Dibuat semacam sebuah kegiatan, anggap aja itu sebuah Gondang Naposo juga, Rodang Bintang, tapi dalam bentuk atau versi yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Ya, jadi kalau di kota, karena rata-rata di kota kan sibuk untuk cari makan. Saya nggak tahu makannya berapa kali satu hari orang kota, makanya cari makannya 24 jam, makannya cuma 3 kali satu hari. Ya, hampir sama dengan kami yang di kampung-kampung ini. Tapi karena kesibukan itu mungkin gereja mungkin bisa mendesain, ya ini butuh pendapat atau ide-ide daripada para pimpinan gereja mempertemukan muda-mudi, ya, Naposo Bulung seperti apa, caranya seperti apa, apakah retret atau apa gitu. Saya pikir juga, tapi maknanya kan sama aja itu dengan Gondang Naposo. Saya pikir seperti itu, Amang. Mau lihat ya, Mang? Jadi tugas nih Pak Joneri mana teh? Iya, iya. Nggak dapat tugas. Oke, mau lihat ya, Mang Ari ya. Jadi memang seiring perkembangan zaman ini memang gereja itu harus, itu ya, Mang ya, budaya dan agama beriringan, saling melengkapi bagaimana kehidupan ini berjalan ya. Oke, kemudian lanjut kita ke pertanyaan berikut. Ini Amang Inang, siapa yang mau bertanya? Atau dari kolom chat ya, saya baca ya, Bang Ari ya. Ada ini pertanyaan dari ini Rudolf Hess. Tulang Sidabutar, saya tertarik mendiskusikan Tahun Baru Batak. Apakah sudah ada kajian ilmiah tentang hal itu? Dan apa yang perlu kita lakukan mensosialisasikannya? Ini tadi mungkin kaitannya si Pasada ya, Amang ya? Ya. Ya, silakan Amang Ari. Tolong dijelaskan Amang tentang si Pasada tadi. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya selama ini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun saya mikir Cina aja yang, tapi saya mohon maaf ya, ini bukan berarti saya membedakan ya. Cina aja punya Tahun Baru Imlek dan itu resmi di Indonesia, diliburkan oleh pemerintah. Saudara-saudara kita dari Arab, Hijriah, itu juga resmi libur di negara ini. Betul. Saya dalami, saya pelajari. Orang Batak juga punya Tahun Baru, namanya Akhir Sipangsada, tanggal 1 bulan 1. Itu kan Tahun Baru, bahasa Indonesia Tahun Baru. Artinya Sipangsada, tanggal 1 bulan 1. Awal dari hari dan tahun, hari, bulan dan tahun. Nah, setelah saya coba, saya pelajari, banyak selama 10 tahun saya belajar tentang itu, banyak yang bilang tanggal begini, tanggal begini. Tapi yang saya tahu, melakukan ritual artinya si Pasada itu, sampai saat ini hanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memeluk agama Parmalim, yang terus melakukan itu. Sampai hari ini mereka tetap melakukan itu. Jadi saya berpedoman ke mereka tentang harinya. Penentuan harinya saya berpedoman kepada saudara-saudara kita yang memeluk agama aliran kepercayaan Parmalim. Saya berpedoman ke mereka.
tata caranya saya sudah tanya. Bagaimana kita cara merayakan Arti Pasada? Jawaban mereka cukup simpel. Bagaimana kau melaksanakan tahun baru? Sukamu. Yang penting kau berdoa pada hari itu bahwa itulah awal hari, bulan, tahun kehidupanmu dimulai. Jadi saya lakukan ya saya lakukan beberapa ritual ya sesuai dengan ajaran mereka, teori mereka, tapi saya kaitkan dengan agama saya. Kebetulan saya orang Katolik ya. Saya kaitkan dengan ajaran Katolik. Saya diskusi dengan pastor tentang itu. Ya, saya diskusi panjang, maka ya saya buat gondang gitu. Saya bikin gondang Arti Pasada. Nah, ini yang perlu kita lestarikan. Nah, saya dan teman-teman termasuk Amang Buru Melani, Butar-Butar dan yang lain-lain sedang berusaha kalau bisa kita semua yang diaspora ini kalau bisa semua kita berjuang agar Arti Pasada itu menjadi libur nasional di Indonesia. Untuk Kabupaten Samosir saya sudah usulkan. Untuk Kabupaten Samosir, ya mudah-mudahan paling tidak Samosir aja dulu Arti Pasada itu libur gitu. Kalau bisa jadi nasional, kalau bisa nasional berarti orang Batak sudah best of the best in the world. Terima kasih. Oke, mau lihat Izin, Amang, boleh? Yes. Izin boleh Silakan. bertanya tentang si Pasada? Silakan Amang Boru Nelson. Silakan Boleh, Amang. Ate. Jadi saya tunggu-tunggu ini Amang hari ini satu karya besar untuk menetapkan si Pasada. Mungkin pertanyaannya Amang, apakah penetapan tanggal ini terlegitimasi juga oleh mereka, saudara-saudara kita yang menganut agama tradisional kita tadi? Bukan hanya Parmalim ya, ada golongan si Raja Batak dan yang lain-lain juga masih ada kelompok-kelompok yang menurut saya ini mereka lah yang mewarisi tradisi untuk melaksanakan si Pasada dan si Pahalima. Apakah dalam menetapkan tanggal si Pasada yang dilakukan Amang waktu di Samosir waktu itu mendapat legitimasi daripada pimpinan-pimpinan atau dari kelompok-kelompok kepercayaan tradisional kita? Karena menurut saya supaya tidak di belakang hari tidak ada yang meragukan, tidak ada yang melakukan pertanyaan lagi. Ya, sebagaimana ada 1-2 orang yang saya melihat masih mempertanyakan, masih mencoba untuk membuat ada bulan bukan hanya tanggal, bulannya mau berbeda. Ya. Nah, itu pertanyaan saya, simpel saja sebenarnya, dan saya sangat mengapresiasi dan sangat bangga dengan penetapan itu dan yang dilakukan oleh Amang dan juga disambut oleh para orang Batak ya, dan berharap supaya ini akan terus kita rayakan ya pada masa yang akan datang menjadi suatu kebesaran bagi kita. Demikian Amang, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah lakukan 2 tahun berturut-turut. Pertama saya lakukan perayaan Arti Pasada itu tahun 2022 di Tomok. Yang kedua saya lakukan tahun 2023 pada tanggal 22 Maret kemarin. Tanggal 20 Maret yang lalu. Dan di situ hadir semua teman-teman kita yang dari Gang Parmalim. Termasuk cucunya Singamangaraja. Mereka hadir di situ. Dan saya dapat tanggalnya juga dari mereka. Jadi bukan saya menentukan tanggalnya, mereka bilang tanggal segini, ya udah. Mereka juga hadir ikut merayakan itu di situ. Ya, jadi bukan keputusan sepihak gitu. Saya tergantung ke mereka.
Jadi kalau mereka bilang tanggal segini, ya tanggal segitu. Dan saya bilang kalau memang betul tanggal segitu, kalian mau hadir, mereka hadir. Dan sebelum mereka melakukan artiasi bahasa itu, mereka berpuasa dulu. Mereka ada puasanya sebelum artiasi bahasa itu. Mereka puasa, dan itu mereka ajari saya tentang itu. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang itu. Semua mereka hadir di situ. Semua aliran mereka hadir di situ. Setabi mulu arok sukun. Adong ko pe habe pahupuni sisi ngamang raza isa mo si mulu na huboto si patuat sorry do terakhir. Ala na hutan do be raza betul do si patuat sorry. Di Medan ada, di Medan. Di Medan ada. Oh dua. Jadi si raza betul lo apa mana saya patuat sorry. Sian patuat sorry. Si patuat sorry mau dengi Jakarta mulu huboto. Ala na sangat mana. Ya itu, jadi mereka hadir di situ, ya. Oh, apa itu bahasa Jerman? Oke, mau lihat Amang Hari ya. Jadi kayak kata Bang Boru Nelson tadi ya. Jadi ibaratnya Islam itu belum apa-apa udah ada NU dan Muhammadiyahnya ya. Beda tanggal lebarannya gitu ya. Oke. Ya, izin. Kebetulan saya mengikuti si Bahasada yang terakhir yang di Lagu Boti kemarin ya. Saya mengikuti si Bahasada yang di Lagu Boti ya. Dan saya selalu ikut si Bahasada, si Pahalima selalu saya ikuti. Memang betul selalu ada versi harinya ya. Walaupun tanggal itu saya kira tidak jauh ya, hampir sepakat lah ya. Tapi bukan berarti hari ini mesti hari ini ya. Bisa juga dilakukan besok misalnya. Nah, artinya ada elastisitas juga ya, tidak harga mati juga ya. Nah, ini yang menurut saya dalam hal ini ya, kita dalam rangka legitimasi. Saya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Amang Haribos ini ya. Kita hanya untuk membackup supaya tidak ada lagi yang mempertanyakan di kemudian hari. Nah, itu maka saya menguatkan saja ya. Legitimasinya itu adalah kemarin dalam penetapan itu hadir ya. Itu kelompok-kelompok, karena kita tahu ada beberapa pemimpin agama tradisional kita, bukan hanya Permalim ya. Ada lagi golongan si Raja Batak di Persea. Ya. Permalim yang di Habinsaran juga itu berbeda juga. Permalim yang di daerah Binangalom juga ya, itu tidak sama semuanya. Nah, jadi kita dalam hal ini ya untuk legitimasi saja, memperkuat saja. Ya, jadi kita berterima kasih tadi ya disampaikan oleh Amang Haribos sudah hadir di situ. Ya, hanya itu yang saya pertanyakan, Amang. Terima kasih. Kalau sudah hadir sudah lengkap lah. Kita sudah kuat lah, Amang. Sudah terlegitimasi, Amang. Mau lihat Dan sekedar informasi ya. Yang kedua, tanggal 22 Maret 2023 saya lakukan itu dihadiri oleh 5 etnis Batak. Ada perwakilan dari Akola, ada perwakilan dari Simalungun, ada perwakilan dari Dairi, ada perwakilan dari Mandailing, ada perwakilan dari Toba gitu. Jadi saya hadirkan beberapa orang ya. Tapi yang paling banyak itu dari Mandailing. Dari Mandailing datang 5 orang. Ya, jadi saya berusaha melakukan itu supaya penyebaran tentang arti bahasa itu menyebar ke semua. Dan sekedar informasi untuk kita semua yang hadir di Zoom meeting ini, untuk tahun 2024 itu tetap akan kita lakukan di Tomok, tapi semua etnis sudah berjanji ke kami, ke saya, mereka akan membawa masa satu suku etnis itu dari Akola akan mereka bawa 5 bus. Setiap suku etnis itu akan bawa 5 bus, ya, untuk merayakan Tahun Baru Batak Artis Bahasada pada tahun 2024. Ya. Jadi ini pelan-pelan. Setiap tahun saya bikin peningkatannya. Dari awal hanya sekedar aja
Yang kedua, saya mulai naikkan mutunya sedikit. Yang ketiga ini, mungkin yang keempat nanti akan dilakukan di beberapa tempat, gitu. Tahun 2024 mungkin akan dilakukan di beberapa tempat. 2025 maksud saya. Sekedar informasi aja. Terima kasih. Mau lihat Amang Hari ya. Ya, nanti tahun 2024 rencananya akan ada acara Sipah Hasada ya. Itu akan mengundang banyak masyarakat masyarakat adat Batak. Cuman kita Batak diaspora Marnonang diundang juga ini karena Amang Hari. Ditunggu undangannya, Bang. Nanti akan datang nih. Pasti ada perwakilan. Abang Bostang siapa tahu udah bisa atur-aturin tiket nih mau ke Samosir. Ya. Siap. Semoga ya. Oke, siap ya. Kita doakan. Kita doakan ya. Kalau yang mau datang silakan, khusus, tapi ini khusus saja, khusus diaspora kami siapkan hotel untuk penginapannya. Wow, mantap. Terima kasih, Amang. Dipancing dikit Amang Hari ini langsung ngasihkan ikan mas seekor undangan kilo ya. Oke, Amang Hari, kita doakan semoga lancar ya persiapannya gitu. Tapi saya sebagai generasi muda itu juga melihat bagaimana Amang Hari ini udah mulai menaikkan aktivitas kegiatan-kegiatan budaya ya di Samosir. Saya juga sedikit cari informasi bagaimana tahu festival ya Amang Hari ya. Mulai digalakkan lagi, tambah lagi saya dengar rencana-rencana Amang Hari ya untuk tahun ini, tahun depan gitu. Mungkin Amang Hari bisa sharing sedikit ya Amang ya tentang kegiatan-kegiatannya yang sudah dilakukan dan apa rencananya ke depannya terkait dengan adat istiadat budaya Batak. Mungkin di sini di diaspora ini, di grup ini mungkin ada juga orang-orang yang ternyata punya visi yang sama gitu, visi yang sama terkait dengan rencana-rencana Amang gitu. Silakan Amang Hari mungkin bisa sharing gitu ya tentang acara yang sudah dilakukan gitu. Silakan Amang. Baik, terima kasih. Jadi gini, sering orang bertanya dari mana sih uangmu bikin itu gitu. Ya terus terang saja, gudang tuh cuma tinggal nutup ini mau jual dia. Bagi saya nggak ada masalah. Ya, jadi silakan aja. Yang penting selama hidup saya, hidup kita ini, coba kita melestarikan budaya Batak itu, identitas Batakon itu kita tunjukkan dulu gitu loh. Ya, jadi kenapa saya begitu bersemangat ya? Karena dulu masa muda saya sempat saya malu jadi orang Batak. Sempat bertahun-tahun saya malu jadi orang Batak. Dulu saya mengaku orang Manado. Ya. Dulu gak pernah saya tulis marga saya. Haribos S. Kalau tanya S-nya apa, tanya orang Sumampau. Saya bilang Sumampau. Nah, kenapa saya malu jadi orang Batak? Karena saya dulu sekolah di Surabaya. Saya sama di Surabaya. Kawan saya ngajak saya bapaknya tanya, iki sopo, iki koncoku Pak Le, konco opo, konco sekolahan, opo, kau Batak. Tapi kalian jawabnya apa? Tahu nggak jawabnya? Itu Batak. Kok itu sih Pak Le, kepi, biasanya kan orang Batak ini udah copet rampok. Nah itu kejadian dalam hidup saya sekitar tahun 70-an. Saya pikir kalau begini, saya harus hilangkan identitas dulu. Maka kemana-mana saya nggak pernah mau mengaku orang Batak. Tapi setelah pelajari tentang orang Batak, tahun 80-an, bagus ya. Banyak salah saya. Maka saya belajar mati-matian tentang Batakon. Ya, saya belajar mati-matian tentang Batakon. Baik adatnya, baik kebiasaannya, baik tutur katanya seperti apanya. Ya. Saya belajar bisa-bisa. Nah ini pengalaman pribadi saya yang sempat kehilangan identitas. Nah saya nggak mau
generasi muda sekarang, apalagi kita yang sudah senior ini, kehilangan identitas atau jati diri sebagai orang Batak. Proud as a Batak. Orang bilang proud to be Batak, kalau saya bukan proud to be Batak, proud as a Batak. Itu. Maka kita harus bangga menjadi orang Batak. Sudah menjadi orang Batak, kita harus bangga dengan itu. Itu aja bisa sampaikan. Baiklah orang Batak. Mohon izin amang tua Noventri. Silakan Amang, silakan. Iya, memang agak susah do molo isukun na bersangkutan. Ahado ulau mubo, ahado beko inna ita Batak sungna hadu de. Jadi tumaku mau pa buahon ala saksi do, boy do saksi au, boy de ay lebung do terus niku majo. Sahutar hamil so. Jadi karena yang ditanya adalah apa sih kegiatannya? Yang pertama, nah pasti Tulangon tinggal di kawasan nih objek wisata Tomok, ya. Jadi laos di pelabuhan itu tinggal nasida, jalan naselengope melayani do nasida, melayani sian sisi habatakon tu wisatawan tai. Patuduhon ahma na tinggal ni aka oputa na jului narong di Tomok sian si Raja Sidabutar. Imana perjulu. Napadua ho di kemasyarakatan do Tulangon berada lembaga na baru bentuk kami ima pertukuan ada Samosir. Jala selalu do amang hari tulang hari Sidabutaron ujung kami sebagai narasumber, ya narasumber dengan berbagai ya, soal hata do kearifan lokal do dan sebagainya, bahkan termasuk dohot pemanfaatan adat, pemanfaatan nih pada datum kuma. Jadi itu kegiatan ini tuan. Lalu yang berikutnya yang sekarang ya, yang sekarang dari dulu juga sebetulnya, karena beliau ini melatih pergoci, melatih panortor, dan satu yang patut kita banggakan sekarang ini beliau ini menjadi ketua yayasan sekolah Katolik mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Artinya beliau berpikiran bahwa Habatakonon harus dilestarikan. Ya melalui salah satu yang lembaga pendidikan ini. Terung ini mah gambaran gulala. Jadi di berbagai kegiatan selalu do ujung kami manang aktif tulang hari Sidabutaran. Terus ini mana boy pasahatok ku di hita saluna di jum diaspora mau lihat mah horas. Mau lihat ya Bang Uda, putar-putar. Kayaknya besok pulang dari Bandung sama Ngarin langsung ditraktir kopi nih, kopi susu di pelabuhan sana. Ada mbah, auro matraktir na sudah itu ya, udah masih. Tulang. Ada tuh. Ada tuh itu Pak. Mula-mula kalau dia jawabku si putar-putar, songka aku di ukeo kartuku di depan. Urip udo, toho di traktir kopi terberangkat dari Jakarta, mandohoti. Daong. Ada nadui, ai siap hula-hula do memuliki buru. Itu benar buru sobamar hula-hula. Iya pasti. Iya tongda. Jadi semua sinakinan ini do sawerani. Dakya hula-hula mengalih saweran tu boru. Si panupaki ima boru do si panupaki do dongat tubu. Hula-hula mengalih pasu-pasu. Jabari hula-hula ima mengalih pasu-pasu. Jabari dongat tubu mengalih panupahion. Dohot boru mendukung kegiatan ni hula-hula. Tersongoni mah nah nyatusan ni kuma tunggu bersih aja besian tulang hari bos harus mari kita suluna. Oke udah, jadi betul juga yang dibilang Uda itu ya. Jadi kalau di sini aku lihat beberapa daerah itu ya. Jadi kalau misalnya ada acara pernikahan itu udah disuruh marende itu pengantinnya, itu ya.
Dang binoto ala patan nomare deonto masuk bagian adatnya ini atau apa? Cuman asa disawer inna. Dang binoto di bagian dia adatnya asa disawer nate. Dan ada di sebetulnya alai ba tole iba nama sanuang. Oke, Amang Benucer, silakan Amang, angkat tangan Amang ini. Mau sampaikan apa, Amang? Ya, silakan tulang. Masih mute, Amang. Mic-nya masih mute, Amang Benucer. Nah. Oke. Aroko na usukun di para wakar ko penai hudul di talaga do hudul di halangulu. Oke, ya. Mengenai hula-hula do boru do anak. Ala penting ko di para orang ini isi hudul di halangulu isi hudul di talaga. Sebetulnya tulang ngadong aturan ini alai nuaingon kan ada merasa ya banyak orang berpikir karena dia pejabat dan sebagainya. Sebetulnya di Paradatotta molo roi batu sada inganan dan itu tu wahai batu telaga tu halangulu hormat do molo sian telaga iba di jauh di togihon isadu do hudulamuna itelaga ayan di halanguluan inna iro nama bana hormat ima identitas ni ba mulai terlangsung dema itu tulang salah deh. Sa hubungan itu ketahui, sa hubungan itu tong marga. Magaku pemana siahan. Adong ro tambuk ku marga perdidi. Na ubot ni mana pasti udah kurang Ko pasti ni mana di halangulu di halangulu bulu hudul. Iya. Terus jadi bana julo suku marga sa binoto pertuturan. Itu tenang Di sana Roma de enteo maksudnya Olo. Itu mengatur Paradatotta. Juru sinukum marga sebelum pertuturan, segala dohor apa menghadapi satu sama lain. Kau ini tahu tu? Engkau nu 10 tahun Itu tulang. Voto ropeto nggak batah. Itu tulang. Tangan rope hutot permali mi hutanami merpesta. Tulakku makpetua siahan tulakku alaniaha omakku boru siahan. Jadi itu menurut tulang doa. Isope ban ijupe hitan waeng tetak do hormati hamu. Adang boy todimunai do nau pupus si maju jukon. Oke. Sonon. Pak Siahan, sonon. Halangulu dang boy pidesian hasuhuto. Iko perjamu do di halangulu. Ikon hasuhuto do di halangulu. Monoro hula-hulana di siamun ni hasuhuto ma hula-hula. Dan gabe meret taduk sian tinggal. Dan gabe meret. Halangulu itu tetap hasuhuton. Monoro hula-hulana ipasangap. Isya nami mamutulang. Nang pedi jabu, dangga bemeret kita siak halangulu. Halangulu itu adalah ima jabuta. Jadi dangga bemeret, dangga di halangulu. Jadi maksudnya saham hula-hula maju halangulu kita metala jabuta. Nggak bisa. Jadi dang boy songoni. Ikut tetak do itu halangulu. Tetak do hasuhuto di halangulu. Ido sa bolo margodang, ido saya dok membuat halangan gordang. Membuat halang gordang hasuhuto. Hasuhuto do buat halang gordang. Dan gawe tulang na tidak halangan gordang. Halangulu di godang. Halangulu di godang itu hasuhuto. Halangulu. Ipasangak mahula-hulana gabi di siamun. Bunga di juluna ulang di habirang. Soni do parpek ni parhudul di bagai saja bu Pak Siahan. Nolah deh.
Masih mute Amang Benukzer. Amang Sian masih mute. Karena hubungan ada tuh lihat na tulu. Dok hula-hula. Alana bolo hula-hula dengan soal mana na presiden mana menteri mana sila budalan. Kok dulu halang ulu na bolo hula-hula rangi. Bolo huna ubot dah. Di Siamuni Hasuhutan bro. Ale tetap di sejajar di halang ulu. Sejajar. Oh, di Siamuni Hasuhutan. Di sejajar ada. Ya, ale sejajar. Dan ke Bemeret Hasuhutan. Ya itu. Oke, mau lihat Amang Hari. Itu tambah ya di luar topik kita tapi tambah kasana bahwa tetap Hasuhutan ya di Sialang Hulu atau Amang Hari ya. Ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikut ya, Mang. Ini ada di kolom chat. Ini saya langsung ditodong nih, todong Kak Imelda nih. Amang moderator, itu ada si Kakak Pelita mau bertanya. Kasih ruang itu. Nah, mau lihat ya katanya. Siap Kak Imelda dari Bali. Iya. Ini Ito Pelita Nabitupulu. Silakan Ito Pelita. Tadi namanya PN ya, jadi saya kurang apa gitu. Pelita Nabitupulu. Di mana ini Ito Pelita? New York. Mana suara indahnya? Ya sudah. Oras itu, Oras. Oras Amang, enak semuanya. Ya, sorry saya hari ini memang ada kegiatan yang sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya berusaha terus untuk merenung ini, at least saya hadir walaupun on and off. Begini Amang Hari, saya sangat tertarik ketika saya mempelajari adat Batak dan sebagainya. Saya pun Kristen Protestan, tidak mungkin dengan agama formalim. Akan tetapi saya terutama di New York sini, sejak tahun 2013 kami itu selalu mengintai perang Batak. Makanya kami selalu melaksanakan tahun bulan April. Karena saya lihat disitulah suasananya. Jadi saya selalu menerapkan itu di perhelatan kami untuk tahun Bangsa Batak di New York. Sudah 13 tahun kami lakukan itu setelah saya menjadi salah satu pengurus di PBB, Persatuan Bangsa Batak New York. Kemudian yang perlu saya sampaikan itu untuk dilaksanakan itu baik sekali, seperti kata itu si Ombing, bahwa kalau bisa memang ditetapkan dulu bagaimana sebagai hari nasional. Bahwa orang Jawa sendiri, saya waktu di Solo dulu ada namanya Hari Raya Satu Suro. Umumnya mereka mencuci keris di situ, tapi itulah satu tahun baru buat mereka. Di Solo, di Jogja, Amang Bostang, Prof, mungkin tahu juga kan, Hari Raya Satu Suro. Jadi kalau dibilang ini menjadi hari raya orang Batak, saya tuh sangat setuju. Bahkan setelah saya pelajari inian Batak, saya mengusulkan selalu kami melaksanakan Bona Tahun itu di bulan April tahun ininya. Jadi mengikuti kalender Batak sebenarnya kami di sini untuk Bona Tahun. Dan saya pikir kalau untuk di negara-negara 4 musim seperti kami ini yang di utara ini, kami betul-betul tertolong dengan adanya kalender Batak ini, karena kalau masih winter istilahnya orang tuh masih tidur, dan semi atau spring inilah orang baru bangun. Jadi benar-benar kayak orang baru mendapatkan tahun baru, hal yang baru, dan semua bersemi seperti itu. Kemudian yang perlu saya tambahkan, kalau memang itu bisa diusulkan untuk menjadi at least hari peringatan nasional, kalaupun tidak bisa libur nasional, tetapi ada hari peringatan nasional, semacam 1 Muharram, itu tahun baru Islam. Jadi 1 Hijriah ya, untuk ininya, untuk untuk Islamnya.
Idul Fitri, tapi tahun barunya sendiri 1 Muharram dan mereka tetapkan itu. Akan tetapi 1 Suro itu tidak menjadi libur nasional, tapi menjadi hari apa ya namanya, hari apa di nasional kita, 1 Suro. Karena kalau mau dibuka juga di Google itu ada. Nah, barangkali dengan adanya fakultatif dia. Halo, kedengaran ya? Jadi hari fakultatif dia dibuat. Iya, jadi maksudnya kalau si Pasada ini bisa menjadi semacam 1 Suro, itu sangat baik untuk meningkatkan bahwa kita sudah adalah di level nasional kita gitu. Sementara kami di sini juga masih berjuang untuk menembus UNESCO untuk apa namanya, ulos sebagai benda tak mati, barisan benda tak mati. Itu belum ditetapkan. Nah, kalau memang misalnya mau di go internasional, besok kami akan ada Indonesian Parade yang mana pasaran bangsa Batak akan turun di New York, di Sixth Avenue, di New York American Avenue, itu untuk memperkenalkan ulos dan kami akan menari di situ untuk membawa bangsa Batak, nama bangsa Batak ke dunia internasional karena akan ada Asian American Pacific Islander. Kita akan manortor dan defile atau parade di situ besok jam 10 sampai jam 2 siang. Barangkali nggak tahu nanti di posting juga di beberapa media Indonesia, Amang Inang bisa lihat di situ. Karena itulah yang mau kami bawa ke dunia nasional. Tetapi itu nggak mungkin kita bawa ke dunia internasional kalau di nasional aja belum menjadi satu hari nasional gitu. Hari yang mungkin tidak perlu libur tapi menjadi ingat-ingatan gitu. Saya rasa itu dan saya salut sama Mang Hari kalau bisa itu terus diteruskan supaya kita juga bisa terus melakukan regenerasi anak muda mengerti Habatahon. Satu lagi pertanyaan saya untuk 2024 itu kapan ya, Mang? Di pasada kita. Terima kasih, Orasma. Baik, terima kasih, Inang Simatua. Karena mertua saya yang perempuan Burna Bitupulu, ya. Ya mertua lah, karena itu jadi mertua. Baik, jadi kita tanggalnya saya belum tahu karena belum saya tanya ke Lagu Boti, belum saya tanya juga yang ke Persea. Kapan tanggalnya saya belum tahu. Nanti kalau sudah saya dapat informasi saya akan sampaikan untuk kita semua. Kapan RTS Pasada tahun 2024. Saya juga belum tahu tanggalnya tanggal berapa gitu. Tapi biasanya kisarannya itu di bulan Maret. Bulan Maret ya. Jadi dia turun naiknya. Itu makanya bagi mereka ada disebut mengangkat ari. Itulah tadi yang disampaikan oleh Laisi Silalahi ya. Ada perbedaan ya, semacam NU dan Muhammadiyah. Jadi di mereka juga di mereka juga ada seperti itu. Mengangkat ari namanya. Mengangkat ari itu bisa selisih 1 hari dia bedanya. Dan perlu kita bersama paham, bagi orang Batak, pergantian hari bukan jam 12 malam, tapi jam 6 sore. Bot hari itu sudah hari besok. Karena sekarang ini, kalau bagi orang Batak hari ini sudah hari Minggu. Mulai jam 6 tadi itu sudah hari Minggu. Sebetulnya kan masih hari Sabtu ini. Nanti jam 12 malam baru hari Minggu. Tapi bagi orang Batak, kalender Batak itu perubahan hari itu pada jam 6 sore. Jadi perayaan tahun baru Batak itu kita rayakan setiap jam 6 sore. Begitu informasinya. Terima kasih. Inang Buruna Bitupulu. Oh ya, Amang. Oke, mau lihat itu ya, Amang Ari ya. Jadi saya juga termasuk yang ini ya, Amang Ari ya, menunggu-nunggu kapan sih Pasada, kapan sih Pak 5 gitu. Tapi saya sedikit kurang referensi untuk itu, Amang. Tahun 2013
Saya sama teman saya pernah ikut acara itu di arah Porsche sana, gitu Bang. Cuman setelah 5 tahun terakhir kalau nggak salah udah hampir nggak ada lagi informasi tentang itu. Jadi saya pikir semoga itu lebih digaungkan ya, lebih digaungkan karena itu bagian dari budaya kita gitu. Ya. Dan sepertinya mungkin nanti Amang Ari atau Batak Marnonang mungkin kita bisa kasih itu ya kali ya, satu acara nanti topik tertentu khusus untuk bahas yang ini, penanggalan Batak gitu ya, kalender Batak gitu. Bahkan mungkin untuk generasi muda itu kita punya kalender khusus loh yang bisa kita ada tanggal-tanggalnya, ada hari-harinya gitu. Karena saya juga Amang Ari dulu ada opung saya itu mau buka warung gitu, mau buka warung. Tapi dia pakai penanggalan kalender Batak gitu. Saya masih lihat itu, tapi nggak ngerti gitu. Tadinya mau buka hari Senin karena katanya awal minggu nggak jadinya hari Rabu. Karena katanya rezekinya bagus itu menurut kalender itu. Saya kurang ngerti juga. Mungkin nanti topik tertentu itu bisa membahas tentang itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Atau mungkin ada pendapat dari Amang Rudolf. Saya tadi itu ya kejauhan lompatnya. Ternyata Amang Rudolf ada di atas. Masih di sini Amang Rudolf Sirait? Ya, dari Batak Center. Ya, silakan Amang. Amang Rudolf Sirait dari Batak Center. Iya. Saya hanya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Lubantoruan tadi. Batak Center juga setuju agar si Pahasada, artinya si Pahasada itu menjadi hari raya bagi orang Batak. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengadakan pertemuan raya, memutuskannya supaya itu tidak hanya milik Parbalim misalnya atau milik tulang hari misalnya, tapi milik orang Batak di seluruh dunia. Tidak cukup barangkali hanya sekedar seremonial yang dilakukan di Tomok oleh tulang hari. Batak Center juga sedang menggumuli itu bersama dengan Parmalim. Teori apa yang digunakan untuk menentukan si Pahasada, artinya si Pahasada. Mungkin guru kita sama, karena di Parmalim lah itu dirawat. Yang kedua, tulang moderator, tolong juga di Marnonang itu dibuka percakapan tentang itu, supaya melalui forum Marnonang ini kita angkat di forum-forum lain, sehingga lebih tersosialisasikan secara menyeluruh. Yang kedua soal ULUS, yang mengajukan ULUS ke UNESCO adalah pemerintah Indonesia berdasarkan hasil kajian Batak Center. Dan sampai sekarang ini UNESCO belum memberi jawab terhadap kita. Hanya saja ada selentingan yang kita dengar bahwa jamu yang dikedepankan oleh pemerintah. Catatan ini saya tujukan melalui moderator kepada Ito Boruda Pitupulu yang dari Persaudaraan Bangsa Batak di Amerika. Batak Center juga memberikan sambutan tertulis pada waktu pertanyaan pada tahun ini dan tahun lalu. Terima kasih Tulang Novetri Sitorus. Jangan marah kalau saya panggil Tulang, karena mamaku mau Sitorus. Terima kasih. Oma, mau menjual mau. Abang Boru itu pasti. Ale benang hijau tulang menjual Boru mau teh. Bedo Boru tulang naposo. Iya. Tulang Novetri kalau boleh saya tanya Sitorus apa dari Sitorus Pane.
Istorus pane, Amang Guru. Bonani hari nami masih terus pade. Bonani hari nami na saat tapo. Jadi dang bui juomu so Abang Guru mau. Tulang doh kot tu de el almarhum. Ala pade ibadah. Bolto apalagi doku. Ala na mangkoparhami. Si terus pane. Sian pari. Manang pane nasihat si borong-borongi. Ima bora di hari nami. Maaf kalau atau auto konteks sedikit. Terima kasih. No. Terima kasih Yang Guru. Jadi menanggapi tadi Yang Guru, Forum Marnonang supaya bagaimana penanggalan Batak ini lebih disosialisasikan. Iya. Kita terbuka untuk semua masukan, kita juga terbuka untuk ide-ide gitu. Bahkan kita terbuka juga untuk pembicara. Jadi kalau misalnya dari Batak Center merasa ada yang bisa membagikan tentang penanggalan ini, atau mungkin teman-teman di sini, Amang Inang di sini bisa kita itu ya Amang Bostang ya. Iya. Ya, bisa kita fasilitasi melalui acara Batak Marnonang ini. Gitu Amang Boru. Jadi mungkin Amang Boru ada calon Amang Boru yang bisa bisa membicarakan, atau mungkin Amang Bostang. Jadi begini line of entry. Jadi kita kan Marnonang ini kan sebulan sekali ya. Jadi biasanya minggu kedua atau ketiga ya, akhir-akhir bulan lah begitu ya. Dengan berbagai topik, dan kita memang ada bukan kita topik itu kita pilih sekonyong-konyong begitu ya. Tapi seperti ini misalnya contoh topik kita sekarang itu kan berawal dari ada keluhan-keluhan misalnya tentang mencari jodoh ya bagi generasi muda sekarang. Itu salah satu awalnya begitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau teruskan Marnonang bukan hanya di forum bulanan ini, tetapi kita punya Batak Diaspora Forum ya sebagai grup WA. Jadi di situ pun aktif sekali Parnonangon gitu dari hari ke hari. Bahkan saya hitung belakangan ini setiap hari itu chatnya itu bukan main banyaknya gitu. Jadi nanti mohon ya kita di sini yang belum masuk ke Batak Diaspora Marnonang, Batak Diaspora Forum itu grup WA kita undang untuk masuk sehingga bisa juga sebagai pemberi informasi atau narasumber, juga bisa sebagai penanya di situ. Jadi di situ terus menerus. Nah, nanti soal tahun baru Batak ini tadi atau topik-topik lain yang muncul pada waktu kita Marnonang, nanti bisa kita pertimbangkan lagi untuk kita lanjutkan menjadi satu topik pada acara bulanan Marnonang. Jadi itu informasi. Nanti kita akan undang peserta-peserta kita di sini untuk masuk ke Diaspora Forum itu, sehingga di situ bisa dari hari ke hari itu bisa berdiskusi terus, melanjutkan apa yang kita bicarakan, bahkan topik-topik lain pun. Begitu line of entry. Oke, mau lihat ya Amang Bostang ya. Boleh tuang no Petri. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Amang. Iya. Sama dengan Tulang Haris tadi, kami juga Batak Center juga berguru ke Permalim. Soal penanggalan itu, hanya teorinya yang belum kami dapatkan begitu. Supaya bukan hanya mereka yang tahu penanggalan itu, bagaimana meruntutnya. Sama seperti Muhammadiyah dan NU menentukan hari 1 Syawal misalnya. Itu yang belum dapat. Jadi kalau misalnya itu dapat, maka melalui itulah kita menyampaikan kepada semua pihak bahwa ada tanggal itu dari sekian puluh tahun langsung ada tanggalnya. Soal undangan Marnonang di forum Marnonang itu, terima kasih. Karena kami dari Batak Center sekarang seperti tanggal 26 yang akan datang Mei memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ingin mengatakan bahwa orang Batak juga terlibat dalam kebangkitan nasional.
Pada waktu Hari Pendidikan juga Batak Center melakukan Gempita Hardiknas, bahwa orang Batak jauh sebelum Ki Hajar Dewantara sudah ada sekolah yang didirikan orang Batak oleh Sati Nasution. Itu pekerjaan kami sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama nanti dengan forum ini. Prof. Bostang juga sudah pernah narasumber di Batak Center. Terima kasih Tulang Novitri. Oh lihat ya Mang Beru, saya sebagai anak muda ini iri ya melihat di sini senior-senior saya bau membau gimana supaya Batak itu lebih dikenal ya, lebih adat istiadat itu lebih itu ya, lebih bisa diberikan untuk yang muda juga. Karena itu Amang Hari, saya sebagai anak muda ini ada satu pertanyaan Amang Hari. Saya manggil Tulang lah ya, Tulang Hari ya. Jadi di kita sekarang ini Tulang terkait dengan pesta Gondang Naposo. Jadi kalau anak muda sekarang ini mulai ada gerakan-gerakan untuk tidak menikah gitu. Jadi kalau dulu misalnya nggak ada jodohnya, nggak ada rokapnya gitu. Seperti tadi Amang Sirait juga, Amang Uda Sirait tadi bilang, Amang Sihite ya, yang dari Sipolha, udah banyak kali aplikasi sekarang gitu. Jadi aplikasi jodoh sekarang udah banyak kali. Tinggal install, pilih yang mana, mau yang Katolik, yang Islam, yang Kristen, yang tingginya 150 cm bisa dikasih gitu. Tapi sekarang malah bergerak lagi ke arah Dang Mauli. Iya, nggak takut nggak menikah. Malah yang takut orang tuanya. Kalau si anak mudanya bahkan berpikiran, ya udahlah ada, nggak ada, ya wes gitu. Dan saya ngelihat beberapa senior-senior saya juga udah banyak yang kayak gitu. Tapi ternyata itu menular saya lihat ya. Artinya karena udah dilihatnya di atasnya ada gitu, jadi kita yang muda-muda itu nggak khawatir gitu. Tapi pertanyaannya nggak ke situ Guru, karena itu hak orang ya. Pertanyaan saya sebagai anak muda nih, bagaimana kita memulai untuk mencintai adat istiadat gitu. Gitu, Amang Tulang Hari gitu. Bagaimana kita sebagai anak muda nih memulai untuk mencintainya? Silakan Tulang. Baik, terima kasih ya. Begini, filosofi Habatakon itu harus kita lestarikan dan turunkan. Ya. Filosofi Habatakon. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Di antara tiga ini, saya nggak tahu yang mana yang lebih penting bagi orang Batak. Ada orang bilang, Hasangapon, Hamoraon, Hagabion. Ada orang bilang, Hagabion, Hasangapon. Nah, kalau yang saya pahami, keinginan orang Batak adalah urutannya adalah Hagabion, baru Hamoraon, baru Hasangapon. Nah, Hagabion ini berpengaruh pada kehidupan para orang tua. Karena pada saat orang tua meninggal, dia bisa sangap karena Hagabion dan Hamoraon. Belum tentu membawa sangap pada saat orang tua meninggal. Tapi Hagabion itu sudah membawa Hasangapon saat orang tuanya meninggal. Ini perlu disampaikan kepada generasi muda. Ya. Bolo pada saat Maria Raja di Parsaur Matuau, karena Pasari Matuau di Serana Tua, biasanya orang akan bertanya, pas orang kamu dari riwayat hidup nih, amat mana hinata nangod. Dijelaskan, amat tahun ngamar anak marburu, amat tahun ngamar pahopus anak, ngamar pahopus boru, amat tahun ngamar nini marnono. Itu adalah Hasangapon bagi orang Batak. Jadi sebetulnya inti Hasangapon bagi orang Batak adalah Hagabion. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada generasi muda. Jangan karena dia
dengan pola pikir dan pola hidupnya, orang tuanya nanti meninggal jadi tidak sangap. Jadi tidak sangap gitu loh. Ya. Ini yang perlu saya pikir ya kita sampaikan kepada para generasi muda supaya mereka memahami apa arti Hagabion itu bagi bapaknya dan ibunya. Bagi orang tuanya apa arti Hagabion itu? Apa manfaatnya itu bagi dia? Saya pikir kita di sini sudah rata-rata senior, sudah umur tua. Keinginan kita sebetulnya yang hakiki sebagai orang Batak adalah Hitorok Pinopang, Marburu, Marnini Marnono. Jadi Hagabion sebetulnya kuncinya. Hagabion dapat dari perkawinan. Tanpa perkawinan nggak ada Hagabion. Nah ini yang perlu saya pikir ya, yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda supaya mereka pahami. Mungkin diaspora Marnonang juga perlu mengambil topik tentang itu. Ya, Lai Bostang perlu mengambil topik tentang itu. Iya lah, kita catat. Artinya Hagabion itu berpengaruh kepada kehidupan orang tuanya. Itu pasti. Tidak ada, saya nggak tahu kalau di kota ya. Kalau di kota saya nggak ngerti. Seperti sampaikan moderator tadi, ya udah kalau nikah kalau ada enggak gitu. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi ini perlu ditekankan kepada mereka bahwa perbuatanmu itu menghina bapakmu dan mamamu. Perbuatanmu itu tidak menguli, tidak muli itu merendahkan martabat orang tuamu pada saat dia tua nanti. Itu. Terima kasih. Tapi pertanyaan krusial tadi tulang hari dari tulang Nofri, bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur Habatahon itu dapat diterima oleh pemuda. Soal baranak berboru sekarang ini orang Batak Naposo sudah banyak nggak peduli. Saya ada kenal 3 orang kawan dokter yang dengan sengaja tidak maranakon. Bagi dia tidak perlu Hagabion. Nah supaya itu pertanyaan krusial yang perlu kita jawab oleh para orang tua, termasuk Batak Center. Bagaimana bukan hanya melestarikan, menggali nilai-nilai Habatahon itu, menemukan esensinya dan mensosialisasikannya. Karena ternyata ada dari nilai-nilai itu yang tergerus. Nilai Hagabion sudah banyak. Bahkan penelitian terakhir dari PGI mengatakan martuhan pun sudah banyak Naposo Bulung tidak peduli. Walaupun agamanya KTP-nya Kristen. Baik Katolik maupun Protestan. Jadi sekali lagi melalui moderator, bagaimana strategi apa, teknik apa, taktik apa yang kita lakukan sehingga trigata ideal Batak tadi yang 3 itu dan nilai-nilai luhur Habatahon lainnya dapat kita transformasikan kepada generasi muda. Terima kasih tulang hari. Sebenarnya saya memanggil tulang karena parumainku baru sudah butar. Nyonya Sawa Bisrait. Kalau dari mertuanya tulang hari ini saya Bang Ela. Ayah bakur Bang Juli Manurung Persera berburu napi 10 idora batuam. Terima kasih. Ya, Sabam Serait itu saya yang paling tua. Berarti itulah apa sih tulaku? Daksa si Juli buat. Ide itu siakan. Baik, boleh ke Raja Rawi. Oke, Bro. Oleh, Bro. Jadi itu untuk merubah pemikiran orang itu, apalagi generasi muda sekarang, mungkin kita para orang tua akan ada kesulitan. Tapi apakah kita harus menyerah dengan kesulitan-kesulitan itu? Kan itu. Tidak, kita tidak bisa menyerah. Ya. Kalau saya menyampaikannya, awalnya lembut, lama-lama ya main keras juga gitu. Saya sampaikan, memang anak nasuha saya loh, aku bilang, ipalehona itu.
Karena gudangan kono elektronik itu, ya. Jadi nggak usah tekapi saya lain kali. Kalau ketemu kita nggak usah mau makan. Itu aku bilang. Ya. Dan beberapa di antara mereka berubah pikirannya gitu. Ya. Memang awalnya, repot begini. Aku bilang, kalau dulu bapakmu sama mamamu repot, mikirin kau lahir, nggak mungkin bapakmu dan mamamu kawin. Dan kau nggak ada, aku bilang, nggak ada kau. Nah, ini perlu artinya tahap bertahap lah. Dan saya pikir Amang Buruh kita tidak boleh menyerah, ya. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita harus fight. Kalau saya sudah bertekad fight sampai ajal menarik hidup saya. Fight tentang itu. Nah, jadi ini butuh kenekatan, keseriusan kita tentang pelan-pelan, mudah-mudahan bisa berubah. Itu, terima kasih. Oke, mau lihat ini tulang hari ya. Si tuluk mata nyorbo do ate. Ya. Jadi tulang hari ini tadi saya langsung tertegun ya begitu jawaban Gabion, Hamoraun, Asangapon. Jadi langsung ke hakikatnya gitu. Jadi nggak kemana-mana, langsung ke akarnya. Inilah hakikatnya gitu. Jadi Gabion gitu ya, Maranak Marboru. Oke, kita lanjut ya teman-teman inang-inang. Inang-inang. Kayak di pajak oras jadinya gitu kalau inang-inang. Atau di Tiga Raja. Oke, Inata beda. Aka Inang, aka Amang. Kainata Suripada. Iya. Inata asa Inang itu. Inata umur Itu amat teraja Inata Suripada. Halo. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada di sini yang bertanya lagi. Oke, ini ada Kak Ito Imelda dari Bali, di Resten mau bertanya ya. Silakan Ito. Horas Amang Inang, au Imelda Buru Sinaga, asalku siapa rapat, tapi sudah aku Buru Sinaga, mamaku Buru Manokalit, Horas Amang Bos, Inang udaku Inang udah putra, jadi kan sama udah monang, gitu ya. Tahu ya, saya cucu Stopahudun. Iya tahu. Saya senang dengan grup ini membuka wawasan saya tentang Habatahon, pelatih Amang gitu. Nah, saya mau bertanya, Bu Hado kita ala Amang memandang seorang janda nggak punya anak dan komulak sian kudian itu jabuni bapakna itu saya alami gitu. Jadi saya juga kuberengi kejadian ini di TikTok sih yang yang perempuan itu dipulangkan dari Kudian gitu. Nah, saya beruntung almarhum meninggal di sini dan tidak ada campur tangan dari keluarga gitu ya. Saya bilang harus dikremasi karena memang Ido pesan di mana dan itu dikremasi gitu. Jadi segi Habatahon itu tidak lazim gitu ya. Tapi saya sudah lakukan itu. Nah, sonari pertanyaan aku, bagaimana Kudia dau molo mate au haduan isi do mengadopi au gitu ya. Secara saya tidak punya keturunan, apakah pihak almarhum suami yang mengurusi saya, apa pihak Sinaga? Ido suku-suku Kuamang taringot tu Habatahon di forum ini. Terima kasih atas jawabannya. Thank you. Melati Amang. Oke, silakan. Melati Nang. Ito Imelda Buru Sinaga ya. Mungkin tulang hari mau tanggapin? Oke. Jadi Marburu may naik tuh Buru Sinaga ya. Jadi gini. Hidup ini sudah ada aturan. Ya, apalagi Habatakon sudah ada. Tetapi Habatakon yang dulu dengan Habatakon yang sekarang agak sedikit ada berbedanya. Ya,
Habatakon yang dulu itu paku mati. Itu paku mati. Ya. Tapi Habatakon sekarang sudah ada HAM dan sudah ada kasih melalui ajaran gereja. Ya, saudara-saudara kita orang Nia, kalau perempuannya anak perempuan dari orang Nia meninggal suaminya, itu nggak boleh pulang. Itu menjadi hak keluarga suaminya. Mau dikawinkan sama siapapun itu urusan mereka. Ya, itu di Nias. Tapi kalau di kita Habatakon yang dulu, itu betul. Habatakon yang dulu. Molodang marsipu. Boru nirajai. Marbuh baheno maita. Iya IP itu. IP parumen. Mula doho tujuh punya mata. Mana hok doho tong di hutaon. Itu pertanyaan. Mulai do hok dau di hutaon. Ido asa-masa na julu. Ipagudang. Makapi. Ya, makapi. Ipagudang. Ida sama asal najulu ipagudang. Makanya najulu ang do pagudak ko paromena, adong do pagudakon akarna, adong do pagudakon anggibon. Ya, inang udana itu ada. Alang gue jawaban di parboru, daimala ngasong ini pertenawan tak. Ngasong ini nasita. Buat kami apa pemain mulak kena. Dan itu nggak bisa dilarang. Itu nggak bisa dilarang. Ya nggak bisa dilarang. Kecuali roh para anak dangleh. Hanya nang do anggina. Anggina mah pagudak konakan nok kaduan. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Ya. Jadi paku matinya itu ulur tarik dari kedua belah pihak. Itu nggak boleh keputusan satu pihak. Ya. Jadi ya tadi itu bilang kemudian di Bali dan dikremasi, kalau statusmu walaupun lay almarhum itu dikremasi, status adatmu tetap ikut dia. Tetap ikut dia status adat karena saya tahu itu nggak menikah lagi kok. Ya, kalau status adat itu tetap ikut dia. Seandainya nanti tiba ajalmu dibuat Tuhan, yang ngurusi kau tetap ya suamimu. Itu harusnya seperti itu. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana sekarang hubunganmu dengan keluarga suamimu? Apakah masih terkoneksi atau sudah putus? Kan itu. Saya jawab, Kalian kan, Amang. Saya jawab, Amang, terkoneksi gitu ya. Tapi pernah kemarin Pamuli Boru Haduliku, aku mengikuti di Jakarta. Mulai Jakarta kan sistemnya hula-hula ya, bukan i panggung do gitu. Jadi pas eneng naik ke panggung, Haduliku bilang, "Setai binangdang sifat doho bihamu isi" gitu. Jadi Abang saat itu saya benar-benar saya kecewa dengan orang dengan Habatahon gitu ya. Kok begini gitu, saya udah jauh-jauh datang dari Bali, malah saya dang si pandoho beison nih dang kapi harga kui Habatahon. Saya saat itu sangat kecewa gitu, alay oh gitu ya, begini ya, sampai aku, seharusnya aku di situ bersuka cita untuk pesta tapi air mata gitu. Jadi saya di situ udahlah koma Tuhanku tiup gitu ya. Saya sama seperti Amang pernah malu dengan sebagai orang Batak, saya pernah kecewa gitu ya dengan orang Batak gitu loh. Jadi tapi ya apapun itu sudah terjadi, intinya ya saya berpikir sekarang hidup saya ya hidup saya gitu loh. Ya silaturahmi tetap saya jalani tetap kok. Kalau mereka juga tetap masih menganggap saya sebagai inang udanya, sebagai edanya. Tapi ya beberapa haduli saya bahkan Pamulion, Marpesta lagi dan Yudang Biau. Jadi di mana posisiku sekarang? Ya tersoni mama. Bingung mau melangkah mau kemana. Tapi silaturahmi tetap. Gini toh ya. Jadi hubungan itu di Habatakon itu diikat oleh adat. Itu satu. Itu diikat oleh adat. Itu masih merasa dan tetap
merasa keluarga dari almarhum. Ya. Tapi kalau itu sudah tidak dilibatkan dalam kegiatan adat mereka, wah saya pikir pihak keluarga itu harus tanya itu ke keluarga beliau almarhum. Itu harus diperjelas. Karena hubungan itu hubungan adat, bukan 7-Eleven. Ya, bukan hidup bersama gitu. Bukan. Hubunganmu dengan almarhum adalah hubungan adat. Pernikahan kalian adalah pernikahan yang diikat oleh adat dan gereja atau gereja dan adat, ya. Ya terserah yang mana, mau gereja mau adat, tapi itu dua-duanya mengikat, gereja dan adat. Nah, kalau di adat sudah tidak dilibatkan oleh mantan almarhum, itu artinya ya memang ya itu sudah tidak sah lagi sebagai keluarga mereka. Ya, itu harus ditanyakan oleh keluarga kita ke pihak keluarga suami. Ya, itu perkawinan Boru Hahadulim itu perlu dibuat jadi bukti bahwa pada saat itu Amang ini bilang begini ke saya. Gitu loh. Itu harus tegas. Kita harus ada ketegasan gitu. Jadi karena anak Niraja tuh Boru Niraja ikon masih pasang-pasang apa dong? Itu baru adat. Di luar itu bukan adat. Karena hubungan kita semua diikat oleh adat. Makanya tadi ada yang panggil tulang, ada yang panggil Amang Boru. Itu kan hubungan adat. Itu hubungan adat itu. Kita berhubungan orang per orang ini itu karena adat. Bukan karena yang lain-lain. Itu yang bisa saya pikir pendapat saya, mungkin ada teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain atau ibu yang lain yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Melalui moderator, saya anjurkan, sarankan kita cukupkan sampai di situ karena itu nanti panjang. Karena kita akan bertanya, marga apa dengan Boru apa dengan adat mana di gereja mana. Nah, putusnya karena apa? Agak sedikit jelim, agak sedikit apa itu ribet membicarakan itu. Itu kasuistik. Bahwa tulang hari mengatakan bahwa Buidui hot di hutana, alai Buidui dialap natorasna. Kalau saya menjawab, dang boy adat, tak cukup adat menyelesaikan persoalan non. Ikon nasi rodangan di barita naudi doh nasi diraan di barita naudi. Bolu disodangi barita naudi, disirai barita naudi, somaranak somar Boru hot doi nyonya Sinaga. Maranak marboru hot doi nyonya Sinaga. Ala yang go ada mandok bolu somaranak bolu somar Boru, boy doi dang hot nyonya Sinaga. Disodok kelemahannya kadata. Neko di secara esensial diangkat ke permukaan. Aina masa di TikTok naik pe berkeras do puda Boru bado ido ada nami. Iku baru nami Boru nami sekuburan. Ai sarong maridang. Jala suami pihak suami nape diterima dok ada nih. Terima kasih itu curhatanmu, tetapi menurut saya itu mesti dibicarakan kasuistik dari hati ke hati, bukan dalam forum yang luas ini. Tulang Nofri, begitu dari saya tambahan. Terima kasih. Mau lihat Amang Boru Rudolf. Jadi untuk mungkin masukan dari kita di sini, si Boto Adat, jadi masukanlah buat Ito emailnya gitu ya. Jadi bukan satu landasan berpikir mungkin, tapi menerima banyak masukan, banyak pandangan. Begitu ya, Amang Boru Rudolf ya. Jadi supaya lebih bijak gitu maksudnya nanti Ito Imelda buat keputusannya gitu. Atau ada masukan lain? Boleh sharing Pak Nopendri? Ya, silakan. Amang Perlindungan. Ya. Jadi ini pengalaman saya di keluarga saya di Jakarta.
Jadi adong ma abang anak ni tua Bang Uli, omma songon amang nami inang nami di son, omma na hura kotok kami, omma na marorot kami, narosak huda tu parsarakan on. Alay dakadok tugon yon, jala dang mangain anak. Bisa detik moding ma abangon. Jadi pertanyaan ni hula-hula, adong go tugon yon, daw. Adong go diangkat, daw. Atong mulak siya nudia mahamin na. Maksudnya buanon na. Apa inang nami doon, na marorot kami. Baik kami, inang nami doon, kok do di jago nami. Dalam memang pernyataan dia bagian, sekalipun saya meninggal, istri saya namanya tetap keluarga ini. Memang sudah di atas 50 tahun ya, tidak mungkin menikah lagi. Dia tetap doon, kakak on, di tengah-tengah nami, ikut adat nami, ikut arisan nami. Jala molope, adong ulaon, tetap do di baino je pengutang. Ngamoding, kumakamkan kami sebagai natutua nami. Jadi sebetulnya dang kan bukan kemauan ya, bukan permintaannya. Selama dia mau tinggal bersama kita tanggung jawab menjagalah. Kecuali imana minta mundur. Yo, kalau sangat pengalaman nak kuahan. Sedanai ada tutur parmait tu. Tutur parmait tok kami na sopu. Kebetulan au mangamai ngaya timpiatu. Tong dangarong anak kon na. Moding manakon. Jadi mulai sibuk diskusi di luar. Ay masa sianuria do tarikon naon song-songon na kubikir diskusi. Pada saat pagi-pagi mabain 7, saya kasih pernyataan 3. Pertama, sekalipun anak saya udah meninggal, angko parmeton tetap keluarga diperdusi. Kedua, saya keberatan kalau ada pihak-pihak yang mencoba menjauhkan ini dari keluarga saya. 3, alay mo kalau adong maksudnya parmeton na lain madalat to dalan nguluna, kami dak pangabati. 3 itu. Jadi terusan nari tetap dapat setia paromainon di keluarga nami. Nah, mungkin holong rohana tu anak namion dan budi pada keputusan. Tapi saya bilang kalau suatu saat ada rencana menjalankan jalan hidupmu, saya tidak menghambat. Tapi selama di sini saya jaga. Jadi sebetulnya ya tergantung keluarga itu. Nah, saya yang kurang jelas tadi, Ito Borusinaga ini datang dari Bali, itu diundang atau inisiatif sendiri? Diundang, Amang. Diundang, malah dapat seragam. Ya kalau diundang. Berarti masih dianggap keluarga. Soal tidak di atas itu, tidak semua bisa di atas karena ada kapasitas dan sebagainya atau pertimbangan lain. Ya. Kalau saya hahaduliku, Amang, ya kan seharusnya saya sejajar dengan dia gitu ya. Seharusnya malah gabe perburuak para nakapko dok pameku isinon. Jadi saya berpikiran begini, mana somar amang-amang biau, dengan dong be marargau ya ada batak. Itu loh, Mang. Jadi itu perlu dijelaskan. Kadang-kadang kita juga bikin mewakili karena di atas itu kan terbatas tempat. Jadi saya mewakili saya mewakili anak, saya mewakili kadang-kadang sian amang di situ. Jadi tergantung konsensus keluarga. Yang jelas, Inang kan diundang ke situ kan. Saya tidak tahu apakah Inang termasuk pengundang dibuat di undangan. Iya. Ya berarti mesti dianggap keluarga dong. Kalau duduk di atas itu persoalan lain. Ya kalau 7 bersaudara masa bisa semua di atas? Misalnya. Selama Inang masih diundang, apalagi ikut pengundang, berarti no problem. Inang masih keluarga di situ diakui. Itu menurut pendapat saya ya. Soal duduk di atas itu lain lagi ceritanya. Ini mah sharing sana, mau lihat. Oke, mau lihat Amang perlindungan. Jadi
melengkapi ya, seperti kata Bang Boru Rudolf tadi, bahwa dan ini juga ulang hari juga ya, bahwa nggak cukup pendekatan adat ya, ada pendekatan kasih juga di sana yang bisa menyelesaikan masalahnya. Semoga untuk Ito Imelda ya segera itu ya, bukan dapat itulah yang terbaik ya untuk selanjutnya gitu ya Ito ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari pertanyaan di kolom chat ini sebenarnya ya, dari Ito Dokter Dahlena Sari Marbun. Tapi lebih baik kalau Ito Dahlena ini yang ngomong langsung. Ini suaranya cukup merdu. Silakan Ito. Dokter ya, Dokter Dahlena. Oke, silakan Ito. Sorry dokter. Oke, itu moderator Nopentris Sitorus. Horas, selamat malam. Untuk Bostan dari Perth. Horas itu, Horas. Itu Hari Bos yang selalu saya ikuti acaranya. Sengaja bawa rombongan ya dari Medan dalam acara Artia dari yang pertama sampai yang kedua barusan Maret lalu. Oke, ini topik kita saya lihat adalah tentang perhelatan budaya Gondang khususnya Naposo yang dulu sudah dilaksanakan. Mungkin dalam era saya masih ada saya ingat. Nah, sekarang masalahnya acara ini sudah langka beriringan dengan munculnya pemuda-pemudi kita sudah menganut paham lajang sampai tua. Seperti itu saya lihat. Itu fenomena yang sekarang. Bukan hanya lajang, pemuda saja yang tadi sudah dibahas, apa sebabnya, juga wanitanya juga seperti itu. Saya ada niat meneliti ini. Kenapa? Karena dalam agama pun, baik adat, itu harus wajib seperti apa yang dijelaskan oleh Ito Haribos, adalah keturunan. Turunan dalam agama juga harus ada pemimpin di muka bumi ini. Tidak lain adalah manusia. Pemimpin makhluk-makhluk lain maksudnya. Nah, dari apa yang saya wawancara, ada beberapa, ada 3 tipe. Yang pertama kecewa. Itu Inang semuanya. Bahkan kecewa dengan orang tuanya. Berarti kita ya, yang selalu menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anaknya. Sangat banyak. Apakah ini pengaruh dari wanita karir atau masing-masing sibuk sendiri. Jadi kita cari solusi dulu pada diri kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua, kecewa dengan pasangan, ya waktu pacaran beberapa kali dikecewakan. Itu juga. Sehingga menganggap pertemanan itu satu sia-sia, membuang waktu. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pernikahan. Nah, menurut saya ini harus kita diskusikan lebih detail bersama nanti itu hari. Karena sudah dimulai, maka kita harus cari solusi bagaimana agar muda-mudi kita ini kembali kepada fitrah masing-masing, yaitu punya turunan, tentu melalui perkawinan yang sah secara adat dan agama. Adat dan agama itu selalu berdampingan. Tidak ada pertentangan di sana. Seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri. Horas. Itu. Horas. Mau lihat itu Dahlena ya. Jadi kembali tadi pertanyaannya ya. Cuman kalau di pertanyaan chat tadi itu ini perempuan juga banyak yang tidak mau menikah gitu ya. Apa solusinya gitu? Kalau laki-laki tadi itu ya beon gitu. Kalau perempuan gimana ini? Tulang hari bos. Oke.
sudah menjadi kodrat ya, menjadi kodrat. Perempuan itu melahirkan, itu kodrat. Itu kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan itu sudah menjadi tugas perempuan untuk melahirkan. Jadi kalau seorang perempuan tidak mau melahirkan, apakah masih punya Tuhan? Apakah masih orang Batak? Ini juga identitas loh. Ini juga identitas. Kalau dia lahir si Butet, begitu dia besar, katakanlah namanya Lena, ya. Mana artefak yang dari apa itu? Dari Sibulga itu, ya. Nanti aku pulang ke Medan tunjukkan sama aku ya, Bu Lena. Ya, itu apakah itu? Setelah dia dewasa, dia muli, ya, marhasowotan. Dengan keinginan sesuai dengan suratannya, dia harus menjadi seorang ibu. Tapi kalau sudah ada perempuan mementingkan karir daripada berkeluarga, itu bukan orang Batak lagi. Karena dia tidak pernah berpikir tentang Hagabeo. Dia hanya berpikir tentang Hamoraon. Ya, dia hanya berpikir tentang Hamoraon. Dia tidak pernah berpikir tentang Hagabeo. Apakah masih orang Batak? Saya nggak punya hak memecat dia jadi orang Batak. Tetapi secara prinsip Habatakon, dia bukan lagi orang Batak. Gitu. Bukan lagi orang Batak. Jadi orang yang tidak mau menjadi ama dan ina, itu bukan lagi orang Batak. Gitu. Ya, itu yang bisa saya pikir yang harus ya seperti yang Ibu Lena sampaikan tadi. Saya juga sudah sampaikan tadi sama Le Bostang. Ini perlu dibuat program khusus dari Marnonang ini gitu, ya, dibuatkan. Tapi dengan melibatkan beberapa anak muda, ya, yang muda-muda diundang supaya bisa kita jelaskan tentang itu. Saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mau lihat tulang hari bos ya. Jadi agak challenging untuk orang-orang tua ya, gimana itu ya meyakinkan anaknya gitu ya. Jadi memang perlu yang kuat tuh karakternya seperti tulang Haribos tadi ya, harus kuat itu ngomongnya gitu ya. Karena sekarang juga anak-anak muda sekarang tentang ada istiadat udah mulai itu ya, mulai pudar tadi bahasanya. Oke, di sini teman-teman ya. Kita akan buka 2 pertanyaan terakhir kali ya. Karena ini udah jam 10, Amang Bostang di sana juga udah itu ya, udah jam 11. Ya, nggak apa-apa. Mungkin 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nanti dengan itu ya, kesimpulan ya. Atau ada menanggapi 2 orang lagi terakhir? Silakan. Oh, ini ada ini ya. Murnaria Manalu sama Opus Mamarko. Ora sama Inang. Oke, silakan Inang. Saya tanggapin dulu untuk edaku tadi ya sedikit ya. Kalau saran saya selama belum menikah itu masih di pihak keluarga suami. Istilahnya masih tanggung jawab keluarga suami. Kecuali kalau Eda sudah menikah. Itu berarti diurus oleh suami baru. Itu pengetahuan saya Eda ya. Tapi sebelumnya saya kenalan dulu. Saya Nyonya Sigalingging, Baru Manalu. Tinggal di Jakarta. Kalau anakku 3 laki-laki semuanya. Dan semuanya puji Tuhan sudah menikah semua. Dan umurnya nggak ada yang 27 lah, 25, 26, 24 gitu. Nah ini mungkin juga faktor orang tua juga penyebabnya. Jadi kami dengan itu kebetulan suamiku udah meninggal 7 tahun yang lalu. Kita suka libatkan anak-anak kegiatan Naposo. Nah, disitulah mereka berkenalan.
Dan anak-anak juga kita kalau ada pesta Bonataon selalu kita ajak. Tapi banyak dari orang tua Bonataon nggak diajak, arisan nggak diajak. Jadi pengenalan adat Batak itu agak kurang. Jadi mungkin nanti untuk diskusi ke depan, mungkin selain anak muda juga dilibatkan orang tua yang barangkali ada masukan-masukannya bagaimana untuk anak muda supaya cepat mendapatkan kenalannya atau jodohnya. Kunci yang kedua itu doa orang tua. Bagaimanapun kesuksesan anak itu karena orang tuanya. Jadi seperti kata di Alkitab, bagaimanapun doa ibu dan ayah kalau boleh setiap pagi itu melakukan doa bersama atau membaca firman, itu adalah bagian yang paling penting di dalam keluarga. Dulu kami dengan almarhum sampai anak-anak usia SMA, sekolah SMA, kami tetap setiap pagi melakukan. Karena itu dilakukan oleh bapakku dan aku meneruskannya. Tapi ketika udah mulai ada yang kuliah, ada yang kuliah jadi akmil, ada yang jadi nih, akhirnya itu tidak kami lakukan lagi karena udah jarak jauh. Nah, makan bersama pun yang biasanya ada, ya karena udah ada yang pulang malam, ada pulang ini, jarang. Tapi satu-satunya yang saya lakukan adalah mendoakan mereka. Kekuatan doa ibu barangkali bisa akan membawa anak-anaknya kepada kesuksesan. Itu aja, Mang. Mau lihat ya, Mang, sharing sedikit malam ini. Mau lihat sharingnya ya, Inang ya. Saya nangkap dua ya. Yang pertama itu, ini sebagai orang tua, saya sebagai anak muda di sini ya. Cuman dari pengalamannya saya belajar bahwa sering-sering aja anak itu bersosialisasi ya ke perkumpulan-perkumpulan Batak. Gimana itu ada perkumpulan Batak, ada di kumpulan marga, di gereja, gitu ya. Baru kedua itu berdoa. Memang doa orang tua itu, kalau itu memang sangat itu ya, ya Inang ya, Inang Manalu ya. Doa orang tua, jangan lupa. Gitu. Terima kasih ini sharingnya Inang Murnaria Manalu. Saya dengar tadi ada Akmil, berarti ada anaknya angkatan ya. Semoga kerjanya lancar gitu ya, dimudahkan. Kebaikan Tuhan aja, Mang, itu. Ya, ya Inang. Semoga ya naik pangkatnya juga bisa sampai jadi jenderal ya. Jarang-jarang nih orang Batak Sekarang sekarang. sudah mayor di Kopassus Cijantung. Wah. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan Inang, puji Tuhan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke ini tadi. Ini udah direpeti juga aku ini. Direpeti ya emang ini Opung Posma Marbun dari Jakarta Selatan. Tadi dia pertanyaannya di atas, cuman terlewat saya. Maafkan saya, Opung Posma. Silakan Opung Posma. Silakan bertanya langsung Opung. Baik, terima kasih moderator. Senang sekali malam ini saya bisa mendapatkan narasumber lain hari. Mulai dari awal tadi saya ikuti, ini yang saya inginkan di Marnonang kita ini. Sistematikanya dibahas dulu tadi apa? What? Kita orang Batak punya visi, misi. Orang Batak itu harus bisa bahasa Batak, berbudaya. Kalau sudah lupa manggil lae jadi opungnya atau opung jadi amang boru, itu bukan Batak lagi. Apa? What? Itu dulu tadi yang pertama. Bagus sekali sistematikanya. Dari awal saya ikuti merenang kita ini, baru ini ketemu. What? Why? Kenapa? Rupanya. Kan gitu tadi. Kenapa? Dijelaskan betul-betul. Terus bagaimana rendang bulan itu? Gondang Naposo. Pertanyaan saya sebenarnya udah saya tulis di chat itu. Apakah boleh duda dan janda atau adakah batasan usia, itu aja. Tapi saya benar menemukan orang yang benar. Kalau bisa nanti pertemuan selanjutnya narasumber dikasih dulu kisi-kisinya atau GBPP-nya. Apa yang dibahas itu. Lalu kenapa?
Apa tadi? Kita orang Batak punya visi misi, Agabeon, Hasangapon, Hamoraon. Lalu bagaimana itu? Bagaimana banyak tadi pertanyaan. Ada persiapannya. Baru siapa pelakunya? Kapankah itu? Sampai tadi kita ke Artia, si Pahasada. Mungkin ada juga kapannya itu, apakah di bulan purnama ataukah bulan, ya tentu ini tadi yang belum dapat kita dari Laihari. Katanya ada persiapannya. Siapa yang mempersiapkan itu? Who's the man? Siapakah orang itu? Siapa pelakunya? Nah, Poso, itu pertanyaan saya tadi. Apakah itu dibatasi usianya? Seperti tadi ada curhat dari itu Borusinaga. Kan dia memang nasib atau bagian hidup si Jalon. Ada istilah begitu. Dan langsung tadi ke pertanyaan terakhir, kesimpulannya. Kan itu sebenarnya sistematika yang bagus. Apa solusi untuk melestarikannya? Cuman tadi ada diselang-selingi beberapa yang agak tidak fokus kepada Gondang Naposo ini, saya lihat. Tapi sudah bagus sekali kita malam ini sebenarnya. Lalu Laihari menyatakan harus ada kekerasan, harus keras. Menegakkan aturan itu ya harus ada force. Nothing knowledge without application. No, itu dia. NATO, no action, talk only. Ya bagaimana, saya sendiri juga sekarang udah umur 66 tahun, nggak pernah saya dengar ini. Bagaimana saya mengajarinya? Jadi kalau kita nggak memberitahukan, salah kau itu, jangan kau menggalang-galang di pator-torho pengantin. Harusnya kita tegas itu. Biarpun kita dikeluarkan dari Paradaton itu atau jadi parhata di situ, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Karena nanti juga orang akan mengatakan, aisidu parhata nih, aisidu protokol nih, dan si pakeo nih, bahiaru mangulusi pelana, iba ini, di poco-poco. Ada Batakkah itu? Jadi ke parhata semua ini langsung kita copot. Benar Laihari ini. Sanksi keras. Fight tadi kata Laihari. Kita harus fight. Kami kebetulan juga ada lembaga cinta alam Samosir. Saya dari sana, Laisi Hombing dari Boulder, Colorado, dari Belanda, dari Inggris juga kita, untuk cinta alam Samosir. Jadi tidak hanya alamnya, budayanya juga. Bersih itu semua tepi-tepi. Tapi kita diam, tidak mau kita muncul di permukaan. Kita kasih juga bibit tuak. Dengan setua paling tidak bikin gula lah. Bibit kopi juga berapa ribu kita kasih. Tapi nggak mau kita muncul di permukaan. Karena anak yang bupati di Hamang, dia menuju dia hepengi. Hamang. Ya itu, kita harus fight. Jangan NATO. Harus action sekecil apapun di Jakarta ini pun, dimanapun kita berada. Langsung dibilang protokol. Nggak ada lagu-lagu poco-poco untuk pulos. Harus keras. Fight. Benar lah Hari. Itu aja saya kira. Terima kasih lah. Saya ketemu lah. Maybe nanti mungkin kita bisa ketemu di Tuk-Tuk. Saya juga ada acara nanti di sana. Kebetulan. Memang kami bergerak di bawah tanah lah. Jadi tidak perlu ngomong apa-apalah. Ini yang saya tanya tadi, janda atau duda atau dibatasi kah usianya? Itu saja lah. Terima kasih. Melati. Terima kasih Opung Posma. Mungkin langsung saja ya Tulang Hari ya menanggapi ya. Silakan Tulang Hari. Baik, terima kasih Pak Marbun. Terima kasih ya. Jadi namanya aja
Sekarang sebut Gondang Naposo ya. Dulu Rondang Bintang namanya. Rondang itu sinar. Ya, sinar. Bukan rondang makanan itu, bukan. Rondang itu sinar. Bintang. Makanya disebut Rondang Bintang karena diharapkan bagaimanalah sinar sebuah bintang. Itu kan kalau rondang bulan itu udah jelas, rondang matahari itu jelas. Rondang bintang itu kan kabur dia, nggak begitu jelas. Walaupun terang, tapi dia tidak seterang bulan dan matahari. Maka disebut opung kita dulu rondang bintang. Nah, ini diharapkan akan bersinar gitu, akan menjadi sinar yang terang dalam kehidupannya. Asa, Gabe, Mamora, Sangap, anaknya, kan itu tujuannya itu, ya. Kalau usianya, saya pikir usianya nggak ada batas. Tapi saya mohon maaf ini ya, kalau status saya pikir janda dan duda udah nggak ikut lagi, Pak Marbun. Ya. Janda dan duda udah nggak ikut lagi, karena statusnya kan sudah kalau janda dan duda itu kan sudah bulan dia. Sudah ya, bagaimana kayak itu Boru Sinaga tadi itu? Ya, jadi kalau janda saya pikir ya, udah nggak terlibat lah di rondang bintang ya, karena dia kan nggak bintang lagi, dia sudah bulan dan sudah matahari, sudah bersinar dia, kan itu. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang keterlibatan duda dan janda gitu ya. Nanti duda kan ada juga, kayak kita ini sudah umur 70 tahunan. Ada juga janda umur 60 tahunan kan gitu. Ya. Jadi ini saya pikir opung kita dulu, opung kita Batak itu sudah paham tentang itu. Walaupun sebetulnya tidak ada secara resmi dibuat peraturan dan bodoh janda duda dan nggak ada aturan seperti itu. Tapi kan secara umum ya kita harus memahami itu. Kalau sudah janda dan duda nggak terlibat lagi di Gondang Naposo. Itu yang bisa sampaikan Pak Marbun. Terima kasih. Rondang bintang berarti bukan bulan purnama ya, bulan gelap gitu. Iya, bintang. Oke, bintang makasih. dia. Mau lihat ya? Iya, rondang bintang dia. Ya. Oke, mau lihat tulang hari. Jadi kalau itu bukan Gondang Naposo lagi nanti namanya tulang hari ya. Iya. Jadi gondang apa itu namanya tulang? Rondang bintang itu. Jadi sekarang dibuat Gondang Naposo ya supaya Naposo yang ngurusin gitu loh. Ini kan juga aneh-aneh aja. Mestinya rondang bintang itu panitianya tuh Natutuan Hutai. Ya, dan acara ritualnya semua Natutuan Hutai yang melakukan itu. Karena ini sebetulnya kan keinginan para orang tua yang melihat sudah banyak anak Soramanguli, sudah banyak Boru Soramuli. Makanya biasanya dulu itu sekali 3 tahun, sekali 2 tahun, bisa sekali 4 tahun, bisa sekali 5 tahun. Itu tergantung kalau orang tua melihat di kampung itu sudah banyak yang anak Soramanguli, Boru Soramuli. Tapi sekarang kan tiap tahun dibuat di satu kampung, tiap tahun dibuat Gondang Naposo. Apakah filosofi dan tujuannya masih sama dengan Ronda Bintang? Kan enggak juga, saya pikir gitu loh. Itu mesti sampaikan. Terima kasih. Makasih tulang hari itu ya. Tapi menarik tadi ya, dari tulang Site juga bilang di Sipolha itu ada dulu pestanya, bahkan dari Simanindo datang naik gunung gitu. Mungkin naik gunung itu ada ritualnya gitu ya. Tapi sekarang saya yang generasi muda ini jadi penasaran itu tulang hari ya. Gimana itu pesta Gondang Naposonya nanti yang lebih sakral lah, bukan sekedar ritual, bukan sekedar acara-acara seremoni ya, tapi memang mengedepankan adat dan budaya Batak itu sendiri. Oke, ini teman-teman, Kak Amang, Inang di sini udah jam 10:20 ya, udah hampir 3 jam kita di sini marnonang gitu. Banyak masukan, banyak diskusi juga tentang Gondang Naposo, bahkan tadi Inang Imelda juga curhat, mungkin masukan-masukan tadi bisa menjadi bahan pertimbangan buat Inang Imelda gitu. Dan kita di sini nggak di satu tempat aja, ada Inang Pelita juga tadi dari New York, baru dari
Batak Center. Semoga visi misi yang dibawakan itu memang selaras untuk kemajuan adat dan istiadat dari budaya Batak itu sendiri. Sekarang kita sampai pada kesimpulan ya, kesimpulan dari acara Marnonang kita ini, seperti kata tadi Opung Posma ya, 5W1H gitu. Pada akhirnya kita akan tertuju pada kesimpulan untuk topik hari ini, acara Batak Marnonang hari ini, tentang bagaimana melestarikan identitas dan budaya Batak melalui acara perhelatan budaya. Ini spesifik ke Gondang Naposo gitu. Kita akan minta kesimpulan dari narasumber kita, Tulang Hari, dan nanti mungkin selanjutnya dari Batak diaspora itu sendiri, dari Tulang Bostang gitu. Tapi untuk pertama kita kasih kesempatan nih untuk Tulang Hari. Gimana nih kesimpulannya Tulang Hari? Apa harapan-harapannya? Silakan Tulang Hari. Baik, terima kasih. Jadi dari semua ini kita seperti judul dari pertemuan kita ini, Marnonang ini kan identitas, ya, identitas. KTP atau paspor as a Batak people gitu. Jadi marilah kita pertahankan, ya, pertahankan identitas Habatakon. Banyak hal yang sudah kita bicarakan, itu semua menyangkut status kita sebagai orang Batak. Nah, saran saya, kalau sudah tidak lagi melakukan adat Batak, tidak lagi mempedomani tata cara hidup dan adat orang Batak, saya pikir dia bukan orang Batak lagi, ya, bukan orang Batak lagi. Jadi terakhir yang bisa saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan pertama tadi, proud as a Batak people. Banggalah sebagai dan sudah menjadi orang Batak. Terima kasih. Mau lihat ya Tulang, proud as a Batak people. Saya nanti kemana-mana akan tetap pakai nama Noventri Sitorus. Tadi saya username saya tadi Noventri Jakarta gitu. Baru saya sadar Sitorusnya mana nih Sitorusnya? Nanti Tulang Hari pula aku. Jadi terima kasih ya Tulang ya. Itu menarik ya. Batak adalah identitas. Jadi kalau itu identitas kita, mari kita bangga membawa nilai-nilai dari Habatakon itu sendiri. Nah, terima kasih Tulang Hari. Selanjutnya ini kesimpulan dari diaspora ya, Tulang Bostang ya. Silakan Tulang. Ya, mau lihat Lion of Entry. Jadi tadi sudah sebetulnya dirangkum atau disimpulkan dengan indah oleh narasumber kita, Lai Haribos Sidabutar ya, bahwa yang kita fokuskan malam ini adalah identitas sebagai orang Batak, kan itu yang perlu kita lestarikan. Tadi sudah dijabarkan, saya kira sudah cukup jelas gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bukan saya tambahkan, tapi saya garis bawahi lah begitu dari pembicaraan kita atau Marnonang kita malam ini. Pertama, identitas Batak ini tampaknya ya bagi generasi penerus kita itu banyak yang mulai pudar gitu ya. Mungkin karena perkembangan zaman, karena globalisasi ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa misalnya soal menikah saja ya sudah tidak begitu menjadi prioritas begitu ya. Nah, kalau saya juga membaca misalnya di negara Cina juga begitu ya. Negara Cina puluhan tahun yang lalu kan ada peraturan hanya anak satu ya. Tapi sekarang walaupun sudah dibebaskan 2 atau 3 itu mereka tetap tidak mau menikah. Dan saya dengar, saya pernah berbicara dengan seorang putri dari sana yang mengatakan memang tidak mau karena mereka itu mau enjoy saja. Ya, karena susahnya untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya ya. Tambah lagi anak nanti jadi susah begitu. Jadi banyak sekali alasannya begitu. Jadi tapi seperti dikatakan Lai Haribos tadi, sebagai orang Batak ya memang itu Hagabion itu. Menurut saya juga, saya persis ya
pendapat saya juga begitu. Ya, yang pertama memang Hagabeon. Bahkan kalau di lagu itu kan, Hamoraon Hagabeon Hasangapon, anak kokido Hamoraon dia, anak kokido Hasangapon dia. Tapi tentunya pertama harus ada gabe dulu, ada anak dulu, baru muncul itu kan begitu. Jadi fokusnya semua adalah Hagabeon sebagai orang Batak itu. Karena nanti suatu saat kita akan bicara juga tentang status kematian ini, Hari Bos ya. Mungkin nanti kita undang juga ya, status kematian kan ada beberapa tingkat gitu ya. Nah yang paling tinggi itu kalau tidak salah Saur Matua Mauli Bulung. Ya, jadi tidak ada keturunan yang mendahului kan itu ya. Udah Marana semua, sudah Marana Marboru, dan sudah semua punya Pahopu, punya bahkan mungkin punya Nini Nono, dan tidak ada yang mendahului. Nah ini apa? Kenapa ini jadi? Padahal bagi orang yang meninggal kan sebetulnya kan tidak merasa lagi dia mau dibikin status makar pun apa, tidak ada lagi persoalan bagi yang meninggal. Nah, yang menjadi persoalan kan bagi yang masih hidup ini, keturunan ini kan, untuk membuat orang tuanya itu sangap kan gitu, walaupun sudah meninggal. Jadi ini perlu juga kita cermati gitu. Nah, jadi identitas Batak itu harus kita pertahankan. Bagi saya Hari Bosia ini bukan sekedar hanya supaya dipertahankan, tapi jadi kebutuhan, harus jadi kebutuhan begitu. Kalau tidak, maka ya ini tidak akan menjadi prioritas bagi generasi muda. Kenapa saya kira menjadi kebutuhan? Kami misalnya di Perth ini sekarang, banyak di sini juga keluarga-keluarga kita orang Batak yang masih keluarga muda begitu. Anak-anak masih ya kecil-kecil ya, bahkan mungkin tahap-tahap SD, SMP gitu. Nah, belum memperhatikan ke sini. Karena apa? Karena belum menjadi kebutuhan. Nah, pada suatu ketika nanti ketika sudah anak-anak besar itu usia menikah, nah ini muncul lagi yang disampaikan oleh Hari Bos tadi itu, ya. Lalu bagaimana ini soal identitas Batak ini? Tadi sudah disinggung juga bahwa mulai dari pertanyaan marganya apa. Nah, kalau sudah tidak tahu misalnya nomor berapa dan sebagainya sehingga martutur, itu sudah jadi problema ya. Jadi barangkali kalau kita sudah menanyakan dia yang bersangkutan yang kita hadapi itu tidak bisa menjawab satu marga dengan kita misalnya, kan tidak bisa kita melanjutkan perbincangan kan, tidak bisa martutur ya. Jadi berarti kita sudah menganggap seperti dikatakan tadi ya, ini bukan orang Batak lagi kan begitu ya. Mungkin sampai ke situ kesimpulan kita. Jadi problemanya bukan bagi yang menanya, problemanya sebetulnya bagi orang yang ditanyakan. Nanti di mana-mana dia akan menghadapi persoalan yang sama. Ya, saya ditanya kok tidak tahu kan begitu, berarti kan orang akan menilai ya dia bukan orang Batak kan begitu. Pertuturan juga tidak tahu, bahkan kadang-kadang marga itu ada, misalnya saya sering memberikan contoh marga Panggabian misalnya. Panggabian itu kan ada Simorangkir juga. Nah, mungkin ada yang Simorangkir tidak merasa bersaudara dengan Panggabian, bilang lain misalnya kan sudah susah kan begitu kan. Yang misalnya Tambunan dengan si Haloho itu kan silih sabungan gitu kan. Jadi kalau dianggap itu lain marga, lalu misalnya dibilang lain kan sudah apa namanya ya, ruwet lah begitu ya. Nah ini jadi yang menghadapi masalah itu ya anak-anak kita ini ya, generasi muda ini di masa depan gitu. Saya kira agak apa ya, sampai nanti dikatakan bukan orang Batak kan ya Hari ya, jadi dakalak Batak kok ya kan, jadi kan sangat baru mengadu biharat na punu nang namarasaripe na sarong gelenga ya. Pulu modern. Haduan. Mangadu biharat na punu na sarong gelenga bulu modern. Jadi ada problema di sini. Jadi tadi sudah kita diskusikan bagaimana menghadapi nanti, ada solusi enggak begitu. Kita sudah menawar-nawarkan tadi ya.
Yang kedua adalah mengenai tadi identitas Batak melalui katakanlah penampilan, ulos dan sebagainya ya. Ya mungkin salah satu saran oleh Haribos ini mungkin karena ibu-ibu ini kan suka apa fashion gitu ya. Jadi kalau misalnya corak ulos kita itu bisa dibuat jadi pakaian yang cantik kan begitu dan nyaman dipakai, barangkali ini akan menarik juga nanti kan. Bisa mungkin mengalahkan Suji Palembang itu tadi gitu ya. Sekarang juga banyak kan misalnya baju yang dibuat, tapi yang kelihatan itu kan coraknya lah ya. Kan kita banyak kan hitam putih dan apa merah kan gitu kan misalnya gitu kan. Ragina. Ya. Jadi bisa juga dibikin tas, bisa dibikin macam-macam kan gitu kan. Jadi sekarang kan kalau ibu-ibu atau wanita Batak biasanya kan ini ibu-ibu senang fashion kan gitu. Jadi yang apa namanya yang nyaman dan juga indah, cantik dilihat kan begitu. Mungkin bisa dibuat demikian. Yang ketiga, saya tertarik tadi di awal tadi kalau disampaikan tadi apa biodata ringkas dari Lai Haribos ini ada pariwisata berbasis budaya. Nah, ini tulang saya juga tadi tulang Lubanturuan ya, maaf namanya Nelson Lubanturuan tadi menyinggung ini, jadi supaya ini dikembangkan lah ya. Jadi berbasis budaya ini kan ada kampung Batak, musik Batak, ini harus diperkenalkan kepada wisatawan kan gitu kan. Bahkan adat Batak itu pun mungkin saya juga kadang-kadang berpikir kenapa tidak ada museum misalnya, ya museum yang lengkap dengan sejarah Batakon begitu ya, sejarah Batakon, kemudian apa namanya silsilah dan sebagainya ya, Dalihan Natolu ini kenapa tidak ada? Kalau nanti orang wisatawan datang kan bisa melihat kan gitu ya, oh ini Batak itu rupanya budayanya begini gitu ya. Nah, mungkin ini perlu dipikir, bahkan juga perlu dipikirkan ya, kenapa sekarang kan misalnya ada tour, saya barusan juga mengikuti tour ke Holy Land gitu ya. Nah, kenapa tidak ada tour misalnya ke Bonapasogit gitu ya? Jadi apa namanya itu ya, Land of Origin Tour atau apa ya? Kenapa ya? Jadi ini mungkin perlu dikembangkan juga ya, sehingga anak-anak muda kita, generasi muda bisa pulang mebat ke kampung dan melihat ya bahwa bukan hanya keindahan tapi budayanya juga tinggi gitu ya. Nah, yang terakhir tadi dari Opung Posma Marbun ya, kisi-kisi nanti kita akan buat ya ke depan memang ya mengenai kisi-kisi ini. Jadi supaya terfokus tadi ya apa bagaimana dan solusinya apa ya misalnya ya. Jadi ini bagus sekali sarannya untuk merenung selanjutnya kita coba buatkan nanti kepada narasumber kita apa tujuan kita untuk memilih topik itu, dan ada kisi-kisinya lah, mulai dari apa persoalannya sampai kepada bagaimana solusinya ya. Nah, yang terakhir ini mohon perkenannya Lai Haribos nanti kita masukkan di Batak Diaspora Forum Lai, karena di sana apa namanya sangat intens itu diskusi itu. Jadi Lai bisa mungkin memberikan pencerahan juga melalui diskusi yang terus-menerus begitu. Ya kalau Lai punya waktu misalnya memberikan apa namanya jawaban terhadap pertanyaan kawan-kawan di situ ya, dan juga kawan-kawan di sini ya silahkan masuk kepada Batak Diaspora Forum ini ya, karena di situ juga berlanjut diskusi. Apa yang kita diskusikan malam ini juga nanti bisa terus-menerus di situ dibahas juga ya, sehingga kita bisa terus mendapat pencerahan dari diskusi yang berlanjut, bukan hanya topik yang satu kali sebulan ini, tapi terus-menerus ada. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan dalam perenungan kita malam ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada saya ya, narasumber Lai Haribos Sidabutar ya. Ya terima kasih Lai ya, karena saya juga tahu Lai di sana itu di Tomok ya. Saya juga orang tua saya lama di Ambarita, jadi saya
dulu pulang-pulang liburan ke sana dia tahu persis ya. Jadi bagaimana sih tuk-tuk siasu, sialagan ya. Jadi selamat lah ya di dalam segala karya lah di sana ya. Semoga terus maju untuk melestarikan identitas Batak dan budaya Batak ini. Dan terima kasih juga kepada Line of Entry sebagai moderator yang sudah dengan bagus sekali membawakan kita dalam diskusi malam ini. Dan terima kasih juga kepada kita semua ya, para peserta Taka Amataraja Rukinata Suripada, Taka Naposota. Melihat mari kita selalu Horas mak. Horas. Mau lihat ya dalam postal. Horas. Ditutup. Jadi, lah. sebelum ditutup, Aka Amang, Inang, mungkin kita foto bersama ya. Jadi nanti akan ditutup juga karena kita tadi pembukanya oleh doa, oleh Amang Pendeta Jonedi. Nanti ditutup kalau berkenan ini Amang Pendeta juga ya, doa penutupnya ya. Mana nih Amang Pendeta? Wah, udah pergi ya. Oke, mungkin nanti akan ditutup Amang Arisan Boni kali ya, doa oleh Amang Arisan Boni Nenggolan. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Silakan Inang, Amang dibuka kameranya, kita berfoto ya. Oke. Oke, jadi udah di itu ya semua ya. Secara khusus terima kasih buat Tulang Hari Bos ya, buat itu pemaparannya materi tadi. Saya sebagai generasi muda di sini tercerahkan banyak tentang Gondang Naposo. Kalau nanti ada lagi Gondang Naposo, saya akan datang. Saya akan datang. Tulang Hari Bos ya. Sebelum intinya tadi saya dapat itu bahwa kita harus bangga sebagai orang Batak. Proud as a Batak people. Dan di Batak itu ada identitas yang memang terkandung di dalamnya dan harus kita pahami. Ada pertuturan, ada istiadat, norma dan kebiasaan-kebiasaan itu sendiri. Jadi sebelum kita tutup mungkin kita akan bawa doa penutup dari Amang Arisan. Silakan Amang Arisan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kepada kami, pada perkumpulan kami Batak Diaspora Mataunang 18 ini. Begitu banyak Tuhan yang kami dapatkan informasi dari narasumber kami, Amang Haribo Sidabutar ya Tuhan. Kiranya Tuhan lagi memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Amang Haribo Sidabutar sehingga dapat memberikan pengajaran lagi kepada masyarakat. Begitu juga kami Tuhan, sebentar lagi akan menikmati kasih-Mu Tuhan, istirahat kami malam ini dan besok kami akan melanjutkan kegiatan kami beribadah. Tuhan juga yang memberkati. Begitu juga tim Batak Diaspora, Tuhan memberkati sehingga dapat menjadi berkat bagi semua. Doa ini kami sampaikan dalam perantara anak Kristus, Tuhan bersama kami. Amin. Amin. Terima kasih ya Amang. Terima kasih. Horas, Pak. Horas. Sampai ketemu di acara Marnonang. Ya, sampai ketemu acara Marnonang bulan depan. Horas, Mak. Horas Lai Hari Bos. Horas. Sampai ketemu di Facebook. Horas Lai Jerman. Horas itu Pelita. Horas Maritas.